dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikan dirinya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Usai diputus bersalah dalam pembunuhan berencana Yosua, Kuat sempat mengacungkan gerakan salam metal ke arah jaksa penuntut umum sambil tersenyum. Kuat melalui penasihat hukumnya memastikan akan mengajukan banding atas vonis hakim. Salah satunya soal alasan memberatkan Kuat tidak sopan dianggap mengada-ada. Pertama dia kecewa kaitannya dengan putusan tersebut karena dia pada posisi dasar betul bahwa dia tidak tahu menahu akan peristiwa tersebut, dan hal itulah yang membuat dia merasa perlu kita melakukan upaya hukum dalam artian banding karena dia merasa difitnah bahwa ini hal satu yang mengada-ngada nih, seolah-olah klien kami ini tidak sopan dalam proses persidangan. Tadi kami jelaskan bahwa tidak ada satupun tindakan atau perilaku dari Kuat Ma'ruf ini yang bisa dianggap bahwa dia ini orang yang tidak sopan mengikuti persidangan. Sementara itu, saudara, terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Ajudan Verdi Sambo, Ricky Rizal, divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Hakim menilai salah satu yang memberatkan terdakwa adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan merusak citra Polri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Majelis hakim menyebutkan salah satu yang memberatkan terdakwa Ricky Rizal adalah keterangan yang disampaikan berbelit-belit dan menyulitkan. Hakim juga menilai perbuatannya merusak nama baik Polri. Sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Ibunda Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, mengapresiasi vonis yang dijatuhkan hakim pada Ricky Rizal. Menurut Rosti, vonis yang dijatuhkan pada Ricky sudah sesuai. Karena hakim telah memutuskan vonis buat RR, kami tetap komitmen dalam perkataan kami, percaya kepada hakim karena hakimlah utusan dari perpanjangan tangan Tuhan. Itulah yang terbaik buat RR karena ada yang meringankan buat dia tadi, ada 2 yang dibacakan oleh hakim, majelis hakim. Jadi kami percaya vonis inilah yang terbaik buat tuntutan buat Ricky Rizal. Menanggapi vonis yang dijatuhkan majelis hakim, terdakwa Ricky Rizal melalui kuasa hukumnya akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi keberanian hakim memutus pidana mati Verdi Sambo dalam pembunuhan berencana Yosua. Soal kemungkinan status hukuman mati Sambo berubah menjadi seumur hidup berdasarkan KUHP baru, Menko Polhukam menyebut undang-undang baru berlaku jika proses hukum masih berlangsung. Sementara KUHP baru berlaku 2026 mendatang. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Jadi dia mungkin akan menerima, kecuali mau diperdebatkan. Itu terjadi perubahan undang-undang dalam proses hukum.
Kalau ini kan tidak proses hukum lagi, besok 3 tahun yang akan datang. Nah, nanti itu bisa jadi debat baru, tapi itu tidak penting. Keadilan, menurut saya, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Dalam putusannya, hakim menimbang Sambo telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional, serta merusak barang bukti dan menyalahgunakan jabatan. Dalam hukum acara pidana, ada tahapan upaya hukum lanjutan terhadap putusan hakim. Antara lain, upaya hukum biasa banding sesuai pasal 67 KUHP. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan ke pengadilan tinggi. Ada pula kasasi dalam pasal 244 KUHP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan ke Mahkamah Agung. Lalu upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sesuai pasal 263 KUHP dapat diajukan terpidana atau ahli waris ke Mahkamah Agung dengan alasan ada novum atau bukti baru, putusan saling bertentangan, serta kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Keluarga Yosua mengapresiasi vonis hakim terhadap Sambo dan berharap seluruh terdakwa yang bertanggung jawab mendapat hukuman setimpal sesuai perbuatan masing-masing yang menghilangkan nyawa Yosua secara berencana. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini Kuat Maruf dan Ricky Rizal telah menjalani sidang vonis pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Lebih lengkap kita tanyakan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putu, setelah Kuat divonis 15 tahun penjara, kita juga baru saja menyimak Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Apa saja poin-poin yang memberatkan Ricky sehingga mendapatkan hukuman 5 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa? Ya, selamat petang, Cynthia dan juga saudara. Memang tadi disampaikan oleh maksud kami oleh majelis hakim terkait dengan poin-poin yang memberatkan Ricky Rizal. Ricky Rizal ini divonis oleh majelis hakim atau diputus bersalah selama 13 tahun penjara, dan ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf yang divonis 15 tahun penjara. Padahal pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, keduanya ini dituntut dengan jumlah hukuman yang sama, yakni dituntut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Memang berbeda karena kalau Kuat Ma'ruf ini memiliki poin-poin yang lebih banyak begitu yang memberatkan, ada tidak sopan, kemudian juga pada saat menimbang beberapa fakta persidangan, majelis hakim juga memasukkan bagaimana Kuat Ma'ruf ini terlibat dalam skenario, kemudian juga sempat membawa senjata yang sama saat berada di Magelang, dan juga senjata ini dibawa sampai dengan ke Jakarta disimpan di dalam tas. Tetapi berbeda dengan Ricky Rizal di mana kemudian Ricky Rizal ini masih bersikap sopan, kemudian juga memang sebetulnya berbelit-belit sampai akhir tidak mengakui ataupun juga mengaku tidak melihat bagaimana situasi ataupun skenario yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Kemudian juga berbeda dengan apa yang diakui oleh Eliezer, ada hal-hal yang dilakukan begitu yang nanti besok ini akan dipastikan apakah kemudian peran eksekutor ini akan masuk dalam vonis dari majelis hakim. Tetapi Ricky Rizal ini juga tadi dalam vonisnya dibacakan oleh majelis hakim sebetulnya juga menolak begitu apa yang diminta oleh Ferdi Sambo, sempat berkata tidak siap mentalnya, nyalinya tidak siap untuk mengeksekusi Yosua Huta Barat. Oleh karena itu hukumannya ini memang berbeda dengan Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf divonis maksud kami dengan pidana penjara selama 15 tahun, sementara Ricky Rizal ini dipidana selama 13 tahun penjara. Meskipun demikian, pihak Ricky Rizal dan juga kuasa hukum ini menyebut akan mengajukan banding karena tadi setelah dibacakan vonis oleh majelis hakim, Ricky Rizal juga menyampaikan kepada Kompas TV bagaimana sampai dengan hari ini Ricky Rizal mengaku tidak pernah memiliki niatan sekalipun untuk melakukan ataupun juga mengeksekusi melukai Yosua Huta Barat. Lebih lengkapnya lagi terkait dengan banding dari Ricky Rizal, berikut pernyataan dari kuasa hukum Ricky Rizal, Herman Umar. Ricky kan mau ngomong itu, dia menyatakan sebenarnya yang diucapkan, yang ditarik sama jaksa, dia mau ucapkan bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Oleh karena itu dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dia menyatakan banding. Tapi kan karena dicegat-cegat gitu, ya udah dia menyuruh kita yang menyampaikan. Berarti akan mengajukan banding? Banding. Jangankan 13 tahun, satu hari pun udah ngomong sebelumnya, 1 hari pun banding.
Jadi Cynthia, sudah ada 4 terdakwa yang kemudian mendengarkan vonis dari majelis hakim. Tersisa 1 terdakwa lagi dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yakni Richard Eliezer, yang akan mendengarkan vonis hakim pada Rabu besok. Kita nantikan apa yang nanti jadi pertimbangan hakim, apa yang akan diputuskan hakim untuk Richard Eliezer. Cynthia, kembali ke Anda. Terima kasih. Niputu Trisnanda, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, jelang sidang vonis Richard Eliezer, Menko Polhukam Mahfud MD berharap vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Kemanisan mantap. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas tendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya. Kemanisan mantap. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Kemanisan mantap.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD berharap Richard Eliezer divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Mahfud MD bilang jika Eliezer tidak mengungkap skenario Sambo, maka kasus pembunuhan Yosua akan ditutup sebagai kasus tembak-menembak. Karena berdasarkan skenario Sambo, Eliezer ditembak lebih dulu oleh Yosua. Nah, diharapkan, saya tidak tahu Eliezer ini mungkin divonis 1 atau 2 jam ke depan ya. Tapi saya berharap dia turun dari 12. Karena begini, itu skenario awal kasus ini bahwa Eliezer menembak Joshua karena ditembak duluan lalu terjadi tembak-menembak. Saya berpikir kalau tidak ada Eliezer yang kemudian merubah keterangannya menjadi keterangan yang lebih benar, kasus ini akan tertutup, akan menjadi semacam dark number ya. Richard Eliezer, terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, akan mendengarkan vonis hakim pada sidang esok hari. Menyandang status Justice Collaborator atau penguak fakta, vonis terhadap Richard Eliezer juga dinanti publik. Status Justice Collaborator Eliezer sempat dipertanyakan oleh kuasa hukum Ferdi Sambo, Febri Diansyah. Febri Diansyah menegaskan seorang JC harus mengakui perbuatannya dan jujur. Menurutnya, JC juga tidak boleh hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi harus mengungkap keadilan bagi semua pihak. Harus terlebih dahulu mengakui perbuatannya. Kalau ada seorang JC yang justru menyangkal perbuatannya, maka tentu patut kita pertanyakan. Yang kedua, seorang JC harus jujur, boleh berbohong. Kalau seorang JC bohong, maka ia justru kontribusi mengungkap keadilan itu, tapi justru merusak keadilan yang dicita-citakan oleh semua pihak. Sehingga seorang GC tidak boleh hanya menggunakan label GC tersebut untuk menyelamatkan diri sendiri. GC bukan sarana untuk menyelamatkan diri sendiri. GC adalah sarana untuk mengungkap keadilan yang lebih besar bagi semua pihak. Sementara LPSK menilai peran dan kontribusi dari Eliezer dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana Yosua begitu besar. Keterangan Eliezer kepada LPSK hingga dalam persidangan juga dinilai konsisten untuk mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Jadi kami sih tidak begitu terpengaruh oleh pernyataan pengacara dari pihak yang lain ya, karena kami punya keyakinan bahwa Maung Baradae sejauh ini masih konsisten, masih berpihak pada kebenaran untuk mengungkap terang perkara ini. Dituntut oleh jaksa dengan 12 tahun penjara, Eliezer menjadi terdakwa terakhir di kasus pembunuhan Yosua yang akan mendengarkan vonis dari majelis hakim. Sebelumnya, Ferdi Sambo, sang pemberi perintah pada Eliezer untuk membunuh Yosua, telah divonis hakim dengan hukuman mati. Tim Liputan, Kompas TV. Jelang vonis Eliezer, saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi. Selamat petang, Pak Edwin. Terima kasih waktunya sudah bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Cynthia. Ya, Pak Edwin, ini kan sudah ada vonis untuk 4 terdakwa. Saat ini kondisi Eliezer seperti apa? Apakah Eliezer sudah mengetahui bahwa Sambo divonis mati? Rasanya sudah mungkin. Sudah? Sudah. Ada respon khusus yang dihadapi Eliezer? Ya, saya belum bertemu secara langsung, tapi saya akan cek. Oke, Pak Edwin, saat ini kan besok tentunya sorotan publik akan melihat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini apa saja upaya-upaya terakhir mungkin yang bisa dilakukan LPSK untuk Richard Eliezer? Ya, kita kan tugasnya memberikan perlindungan pada Richard. Kita tentu setiap waktu memastikan keselamatan keamanan dari Richard. Ya. Kalau menyangkut pada vonis hakim, kewenangannya sepenuhnya pada majelis hakim. Hanya saja kan kita seringkali menyampaikan bahwa peran Richard sebagai justice collaborator itu adalah peran yang sangat signifikan
dalam kemudian hakim memvonis para terdakwa yang sudah kita saksikan 4 terdakwa lainnya, itu kan tidak terlepas dari keterangan Richard. Ya. Yeah. Jadi kalau tidak ada keterangan Richard, maka kita tidak akan pernah menyaksikan Ferdy Sambo sebagai pelaku utama. Kita tidak akan pernah menyaksikan PC akan dijerat hukuman, ya, karena skenario pertama kan menembak dan perbuatan asusila. Gitu. Dan yang paling fundamental adalah bahwa kalau tidak ada keterangan kejujuran peran desekrebator dari Richard, maka keadilan bagi Joshua sulit untuk dihadirkan. Gitu. Tapi begini Pak Edwin, kalau sebelumnya jaksa penuntut umum menilai bahwa 12 tahun itu sudah jauh lebih ringan dan sudah menimbang status justice kolaborator Eliezer, bagaimana harapan LPSK? Apakah ingin vonisnya lebih rendah lagi dari 12 tahun? Konstruksinya kita lihat dulu, Mbak Cynthia. Pertama, karena ketika tuntutan itu jaksa membandingkan dengan tuntutan terhadap Ferdy Sambo seumur hidup, ya. Karena hal itu menurut kami itu tidak tepat dan kemudian menempatkan PC, Kuat dan Ricky lebih rendah dibanding Richard, ya, yaitu 8 tahun tuntutan. Ya. Padahal kan sebenarnya ketika masuk ke dalam pemidanaan, yang dilihat itu pada seorang JC itu tidak lagi soal peran pada peristiwa. Tidak lagi dilihat pada perbuatan ketika peristiwa. Tetapi yang harus dilihat adalah kontribusinya, bantuannya untuk mengungkap perkara. Tadi kami sampaikan, kalau tidak ada keterangan Richard, maka kita tidak akan pernah menyaksikan Ferdy Sambo sebagai... Jadi artinya bukan lagi menyoroti soal pemidanaannya, tapi lebih bagaimana status justice kolaborator Richard Eliezer ini sudah begitu bermakna. Pak Edwin, bagaimana LPSK? Ya, bukan lagi menyoroti tentang perbuatan pidananya, tetapi tentang pemidanaannya itu, vonisnya, hukumannya, ya, karena dia membantu mengungkap perkara. Itu yang dilihat sebagai kontribusi. Sehingga negara buat aturan dia mendapatkan reward. Jadi harus diberikan apresiasi seperti itu. Pak Edwin, bagaimana LPSK saat ini melihat apakah ada kepastian jaminan hukum terhadap Richard Eliezer terkait dengan statusnya sebagai justice kolaborator dan harapan LPSK? Ya, kepastian hukum itu akan kita lihat pada putusan hakim. Karena memang penentuannya kan bukan di tuntutan, bukan di pledoi, tetapi di vonis hakim besok, ya. Jadi bahwa soal justice kolaborator itu sudah diatur dalam undang-undang, itu kan juga sesuatu hal yang memang wajib menjadi rujukan, ya. Jadi di sisi lain juga hakim ini dalam konteks memutuskan posisi justice kolaborator Richard besok, ya, tentu ini akan memberikan sumbangan terhadap penguatan pembaharuan hukum terkait dengan status justice kolaborator. Jadi kami sangat berharap vonis besok akan menjadi salah satu presiden, ya, bagi perkara-perkara yang serupa untuk menjamin memastikan bahwa siapapun yang bekerja sama untuk mengungkap perkara di antara para pelaku, maka mereka akan mendapatkan reward sebagaimana sudah dijamin dalam undang-undang. Kalau kemudian apa yang sudah diatur dalam undang-undang ini tidak diwujudkan, kan orang kemudian merasa ini seperti harapan palsu, ya. Dan tentu undang-undang tidak dimaksudkan untuk itu. Baik, terima kasih dan tentunya kita akan menanti, kita masih tunggu besok Rabu sekitar pukul 10 pagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengagendakan sidang vonis terhadap justice kolaborator Richard Eliezer. Terima kasih Pak Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Mas Sufyan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, ekspresi Putri Chandrawati datar saat divonis 20 tahun penjara.
Apa peran sentral Putri Chandrawati dalam perkara pembunuhan Yosua sehingga divonis 20 tahun penjara? Perbincangannya usai jeda di Kompas Petang. Kemanisan mantap. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Kemanisan mantap. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Free order now. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, Pakai Hotin Cream. kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Kemanisan mantap. Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, ekspresi Putri Chandrawati saat divonis 20 tahun penjara lebih datar daripada ekspresinya dalam sidang-sidang sebelumnya.
Saat berdiri di muka sidang untuk mendengarkan vonis hakim dalam sidang hari Senin, ekspresi Putri Chandrawati tampak datar. Raut muka Putri tampak dingin saat hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Begitu pula saat pengunjung sidang bersorak begitu hakim menyebut besaran hukuman untuk Putri. Ekspresi Putri masih sama saat ia beranjak meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ekspresi Putri Chandrawati yang datar dan sendu saat mendapat vonis 20 tahun penjara berbeda dengan ekspresinya saat menjalani sidang pemeriksaan saksi ataupun pembacaan tuntutan. Dalam sidang pemeriksaan saksi 11 Januari lalu, Putri tampak emosional dan menangis terseduh-seduh saat menceritakan kejadian di rumah Magelang versinya. Meski berkurang emosionalnya, Putri masih tampak menangis saat membacakan nota pembelaannya dalam sidang pledoi 25 Januari lalu. Kebencian membuat kita tidak adil. Ibunda Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, terus membawa foto sang anak sepanjang mengikuti sidang vonis Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Rosti senantiasa mendengarkan pembacaan pertimbangan hingga putusan Putri Chandrawati diketok Senin malam. Rosti sekeluarga mengapresiasi vonis Hakim Wahyu Iman Santoso yang menghukum Putri Chandrawati 20 tahun penjara atau jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Bagi Rosti, vonis hukuman mati untuk Ferdy Sambo dan hukuman 20 tahun penjara untuk Putri adil. Putri telah menerima vonis hukuman daripada Hakim Ketua Pak Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Ya, kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum, merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi sua-sua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Putri Chandrawati divonis lebih berat oleh hakim daripada tuntutan jaksa karena terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hakim juga melihat tak ada hal meringankan dari Putri. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Drama pembunuhan Yosua memasuki babak akhir. Selain kelima terdakwa, pembunuhan sudah akan selesai diadili pekan ini. Sejumlah terdakwa perintangan penyidikan juga menyusul diadili. Tim Liputan Kompas TV. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Apakah hakim menimbang Putri memiliki peran sentral dalam kasus pembunuhan Yosua sehingga vonisnya 20 tahun penjara? Sudah bergabung Ratna Bataramunti, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual. Selamat sore Bu Ratna, terima kasih untuk waktunya di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Cynthia. Ya, Bu Ratna, bagaimana rekan-rekan dari aktivis perempuan menilai vonis 20 tahun penjara untuk Putri Chandrawati? Saya kira kami yang selama ini juga ikut memantau ya, mengawal kasus ini dan sempat juga mengeluarkan siaran pers ya untuk mendukung keluarga korban. Tentunya kami sangat mengapresiasi putusan dari majelis hakim yang sangat mendengarkan aspirasi publik ya dan menjatuhkan sanksi yang tepat ya kepada para pelaku perencana pembunuhan dengan menetapkan pasal vonis yang cukup tinggi ya
Iya. Bu Ratna, ini kan hakim kemarin sempat menyebut dan menilai ada motif sakit hati, tapi bukan pelecehan. Bagaimana Bu Ratna melihat ini? Ya, saya kira dari awal kami juga sudah menyampaikan dalam siaran pers kami maupun dalam saya sendiri beberapa kali juga hadir di Kompas TV maupun di acara Rosi. Kami memang harus berhati-hati mengemukakan bahwa dalam perkara ini tidak bisa dilihat sebagai kasus kekerasan seksual yang pada umumnya terjadi pada korban kekerasan seksual yang biasanya ketika mereka bercerita kita pastinya langsung percaya ya. Tapi ini kan ada sejumlah faktor, misalnya ada obstruction of justice, lalu dari relasi kuasa antara PC dengan korban seperti itu ya. Jadi ada berbagai hal, kemudian juga fakta-fakta persidangan yang sempat terungkap bagaimana 15 menit itu PC setelah dibanting 3 kali diperkosa dia mencari-cari pelaku, itu hal yang sangat tidak biasa ya, hal yang sangat tidak umum terjadi pada korban kekerasan seksual. Jadi dari awal kita mengingatkan agar tidak menempatkan PC ini seperti umumnya korban KS. Korban pelecehan. Selama ini kita tangani ya memang tidak seperti yang terjadi pada PC. Jadi kita memang tidak langsung bisa percaya gitu. Ternyata fakta di persidangan mengungkap semuanya gitu ya. Dan juga dari pertimbangan hakim, walaupun ada ahli psikolog forensik itu tidak meyakinkan hakim, tidak cukup meyakinkan karena memang saya tidak mendengar ada penjelasan yang logis ya kenapa 15 menit itu seorang korban yang sudah diperlakukan seperti itu bisa mencari-cari pelaku dan bahkan hakim menyatakan dia sempat menenangkan pelaku, padahal dalam hari ini kan yang menjadi korban PC menurut dia kan. Jadi itu bagi hakim sehingga bagi hakim termasuk tidak adanya bukti visum terkait dengan kekerasan seksual. Ya meskipun tidak ada visum, selama ini korban KS itu kan juga melapor bisa 1 tahun 2 tahun ya. Jadi mungkin visum agak sulit, tapi kan memang dampak psikologis bagi seorang korban itu sangat traumatis ya, sehingga apa yang dilakukan oleh PC itu sangat tidak masuk akal ya, maksudnya tidak umum lah korban. Kalau dari teman-teman aktivis jaringan pembela hak perempuan ini menilainya seperti apa? Ini kan tuntutannya dari jaksa 8 tahun penjara, tapi bisa dikatakan ini 2 kali lebih besar atau lebih berat vonis hakimnya. Saya kira saya sudah sampaikan ya beberapa kali ya bahwa PC ini kan justru sebagai aktor utama, dalam arti informasi itu kan datang dari dia ya kepada Pak Sambo gitu ya. Jadi dia sangat tentu saja sangat berperan ya di dalam peristiwa pembunuhan Joshua itu, walaupun motif yang sesungguhnya tidak terungkap, tapi kan informasi awal dari dia yang mengaku diperlakukan atau dilecehkan atau diperkosa dengan juga penganiayaan ya, maksudnya dibanting 3 kali seperti itu. Nah itu kan informasi awal dari PC ya, jadi dia pasti yang berperan penting dan juga terlibat dalam perencanaan, itu kan juga terungkap dari fakta-fakta persidangan ya. Nah, sehingga ketika tuntutan 8 tahun itu banyak yang kecewa ya. Setidaknya harusnya di atas 10 tahun. Dan ternyata hakim memutuskan, waktu itu saya sampaikan mungkin 15 tahun ya, tetapi ternyata 20 tahun. Saya kira itu cukup lebih berat dari tuntutan jaksa dan juga aktivis perempuan melihatnya sudah cukup. Oke, terakhir singkat saja Bu Ratna, bagaimana aktivis dari jaringan pembela hak perempuan ini melihat kasus ini? Ya, kalau kasus ini kan dari awal kita sudah sampaikan ya, saya juga di beberapa kesempatan juga menyampaikan bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh PC gitu ya, tadi itu ya bertolak belakang ya dengan umumnya ya gambaran korban KS ya. Seperti itu, dan pakar psikolog forensik juga tidak cukup meyakinkan bahwa apa penjelasan dari seorang PC yang begitu tenangnya gitu ya menghadapi pelaku KS, bahkan sempat semobil, serumah, bahkan sempat juga memanggil dan bahkan bertemu di kamar gitu ya. Itu hal yang sangat tidak wajar gitu. Baik, terima kasih Ibu Ratna Batara Munti, aktivis jaringan pembela hak perempuan korban kekerasan seksual, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.
Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan oleh rekan saya Tifal Solesa. Silakan Tifal. Baik Cynthia, usai jeda, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate dalam mengusut dugaan korupsi proyek BTS. Kemanisan mantap. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Gak kemanisan, mantap. Saudara, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pengemudi Fortuner berinisial GR sebagai tersangka dalam insiden perusakan dan pengancaman. Sebelumnya aksi perusakan dan pengancaman yang dilakukan GR pada Minggu dini hari tersebar via media sosial. Kapolres Metro Jakarta Selatan menyatakan tersangka nekat merusak mobil dan mengancam karena emosi usai ditegur korban. Kapolres menambahkan saat kejadian tersangka dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras. Kami menerapkan atau mempersangkakan
perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang, sebagaimana diatur di pasal 335 ayat 1 KUHP. Setelah diperbolehkan pulang usai pemeriksaan awal, GR, pengemudi Fortuner arogan, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut penetapan tersangka ini karena GR melakukan perusakan hingga ancaman kekerasan terhadap korban. Usai ditetapkan sebagai tersangka, GR menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan berjanji kooperatif dalam proses hukum. Saya sudah minta maaf secara langsung, secara pribadi kepada Pak Awe sebagai korban dan keluarganya yang saya telah rugikan. Kepada semuanya, saya mintakan semoga dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Di sini, saya berjanji akan kooperatif dalam proses hukum ini dan segalanya. Sementara itu, korban mengaku menerima permintaan maaf tersangka, namun proses hukum insiden tersebut tetap berlanjut. Mungkin dia kurang terima, saya kasih lampu hasil tertentu 4 kali, karena memang posisi pembayaran saya, karena saya di jalur benar, sementara pengemudi tersebut di jalur yang salah, sementara dengan saya. Sebelumnya, aksi arogan GR melakukan perusakan hingga pengancaman terhadap pengemudi lain tersebar di media sosial. Dalam video tersebut, GR merusak mobil dan mengancam pengemudi dengan senjata tajam dan airsoft gun. Aksi arogan GR ini dipicu setelah mendapat teguran dari korban karena melawan arus lalu lintas. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke topik lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memenuhi panggilan kedua dari Kejaksaan Agung untuk diperiksa dalam kasus korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur program Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022. Menteri Johnny memenuhi panggilan Kejaksaan Agung setelah pekan lalu sempat meminta penjadwalan ulang. Johnny diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur program Bakti Kemenkominfo. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Pada hari ini jam 9, ya, kita akan memeriksa kasus BTS atas nama saksi dari Kemenkominfo. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan surat beliau, dan sesuai dengan surat panggilan kita. Selain Johnny G. Plate, Kejaksaan Agung juga mengagendakan pemeriksaan saksi lainnya atas kasus korupsi pengadaan BTS. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebutkan saksi yang diperiksa atas kasus ini hingga 6 orang. Dari 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya adalah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Untuk BTS kami belum dapat konfirmasi ya. Kemarin kita periksa 5, mungkin hari ini juga kita periksa banyak sampai 5 sampai 6. Kemarin termasuk adiknya Latif, Pak? Kita nggak tahu itu. Ya, kita nggak tahu silsilah beliau siapa ya. Nanti aja lihat ya. Saudara, besok Barada Richard Eliezer akan menyusul 4 terdakwa pembunuhan Yosua lainnya menghadapi sidang vonis. Pertanyaannya, akankah vonis Eliezer lebih ringan dari 4 terdakwa lainnya? Kami akan diskusikan hal ini sebentar lagi. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gak kemanisan, mantap. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Nia, 挺森你的. Sure.
Everyone keeps asking. Mia, can you film me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Neo Remasil. Neo Remasil. Formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil. Nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick, Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Kopi Luwak, mendukung timnas mendunia di Uzbekistan. Puas nendangnya, puas nikmatnya, puas kualitasnya, puas semangatnya. Gerak kemanisan, mantap. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Hero. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa lewat nota pembelaan pribadi yang ditulis tangan di balik jeruji, Richard Eliezer kembali meminta maaf pada keluarga Brigadir Yosua dan orang tuanya. Dalam nota pembelaannya pula, Eliezer mengungkap dirinya diperalat, dibohongi, bahkan disia-siakan atasannya Ferdi Sambo yang kini divonis hukuman mati oleh hakim. Di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati. Di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Sementara di ujung penantian vonis Eliezer, keluarga di Manado tak henti-hentinya memanjatkan doa agar hakim
bisa memutus vonis yang seadil-adilnya bagi Eliezer. Tak hanya keluarga, dukungan untuk Eliezer juga mengalir dari 122 guru besar universitas di Indonesia yang mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Itu adalah seperti disampaikan oleh jaksa dan hakim, pembuka kotak Pandora bagi kami. Ketika masyarakat Indonesia itu dahaga akan kejujuran dan kebenaran, pun ya kalau kita mendukung Eliezer bukan mendukung dia pribadi, tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Dalam perkara pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa karena perannya menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo. Dalam kasus ini, Eliezer juga punya peran penting sebagai penguak fakta atau justice kolaborator hingga kasus ini bisa terungkap. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, esok hari 15 Februari 2023, Barada Richard Eliezer akan menyusul 4 terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Yosua untuk menghadapi sidang vonis. Kalau Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, lalu bagaimana dengan Richard Eliezer yang menyandang status justice collaborator atau penguak fakta? Sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini mantan Hakim Agung Joko Sarwoko, kemudian kuasa hukum Richard Eliezer Roni Talapesi, dan kuasa hukum keluarga almarhum Yosua Martin Simanjuntak. Bang Martin, Bang Roni, Pak Joko, apa kabar? Ya, baik, kabar baik. Ya, kabar baik, Mas Tifal. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung bersama kami di Kompas TV kali ini. Ya. Pak Joko, ini 4 dari 5 terdakwa pembunuhan Yosua, vonisnya lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya. Ada komentar? Saya kira biasa itu. Saya pernah menghukum juga seperti ini. Jaksa menuntut rendah, saya banting 2 kali lipat. Sehingga hal yang biasa-biasa saja kalau kemudian dipandang lebih berat dengan pertimbangan-pertimbangan memberatkan dan meringankan sudah disampaikan itu. Terlebih untuk Ferdi Sambo. Ya. Tentu itu harus dilengkapi atau didasari dengan pertimbangan yang cukup. Sebab kalau enggak nanti bisa di tingkat kasasi dibatalkan karena on voldunde kata mantan Hakim Agung kemarin. Oke, sehingga untuk esok hari, ini kan pamungkasnya besok nih Pak Joko. Ya. Dengan status Eliezer sebagai penguak fakta, Anda prediksinya gimana untuk Eliezer ini? Bakal lebih rendah dari tuntutan 12 tahun atau bisa lebih tinggi? Saya kok tidak bisa cuman hanya berharap saja mudah-mudahan majelis hakim tetap konsisten di dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan keadilan berdasarkan tuntutan masyarakat, perkembangan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Oke, kalau Pak Joko masih belum bisa memperkirakan dan mengembalikan ini pada majelis hakim, kalau Bang Roni punya prediksi tidak kira-kira kalau kita belajar dari 4 terdakwa sebelumnya, vonisnya diberatkan semua nih? Iya, Mas Tifal, dalam menemukan keadilan, kita tidak boleh prediksi. Kita tidak boleh menentukan angka-angka. Nah, ini sebenarnya kita harus melihat bagaimana rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Tentunya dalam proses ini kita melihat bahwa hakim dalam putusan yang kemarin dan juga pun hari ini, hakim menunjukkan bahwa hakim sebagai pemegang palu keadilan menunjukkan kepada publik bahwa keadilan itu nyata. Kenapa saya bilang seperti ini? Bahwa hakim konsisten ya. Dari awal persidangan kami sangat yakin kepada majelis hakim. Dalam proses persidangan sudah berjalan terbuka seperti ini, kemudian transparan, kemudian kalau perspektif dari Richard Eliezer, hakim memberikan hak untuk Richard Eliezer sebagai justice collaborator ketika dipisah persidangannya dengan terdakwa yang lainnya. Itu membuat kami yakin. Jadi terkait dengan proses vonis besoknya, kami tidak mau mendahului. Tetapi dalam proses persidangan, Mas Tifal, kita sudah melakukan pembelaan yang maksimal. Konstruksi yang hukum kita sudah bangun, dan ini sudah dilihat oleh semua publik ya, bahwa Richard Eliezer
dalam posisi relasi kuasa, kemudian di bawah perintah, kemudian patuh dan taat. Saya pikir ini semua sudah dilihat oleh publik. Lebih-lebih Terkait kan dengan- putusan dari Majelis Hakim kali ini semua pertimbangannya berdasarkan pada keterangan klien Anda nih Bang. Betul, Mas Tifal. Secara pertimbangan yang kemarin kami monitor dan hari ini bahwa keterangan dari Richard Eliezer, di mana keterangan Richard Eliezer ini yang membantu proses persidangan sehingga persidangan ini bisa terbuka. Kalau kita lihat kemarin di dalam persidangan, alat bukti yang dimunculkan oleh Richard Eliezer di tengah persidangan yang disampaikan kepada majelis hakim, contohnya terkait dengan foto, di mana foto tersebut kan tidak ada di dalam berkas penyidikan. Tetapi dengan niat baik dari Richard Eliezer bahwa dia menunjukkan bahwa dia konsisten, dia berkomitmen terhadap janjinya dia, sehingga di dalam proses persidangan dia munculkan bukti tersebut dan bukti tersebut diterima oleh majelis hakim. Kalau kemarin kita melihat bahwa alat bukti tersebut dipakai dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dua terdakwa yang lainnya. Kalau Bang Martin melihatnya gimana untuk esok hari terhadap Richard Eliezer? 4 terdakwa sudah diberatkan vonisnya ketimbang tuntutan dari jaksa. Anda mencermatinya gimana tuh, Bang Martin? Jadi gini, saya menganalisanya seperti ini di awal ya, bahwa Richard itu ditempatkan dalam agenda terakhir ya, di tanggal 15, tentunya ini ada kaitannya dengan status rekomendasi GC dari LPSK. Nah, namun tadinya parameternya itu adalah tuntutan jaksa 8 tahun yang paling rendah ya kepada Ricky dan Kuat. Namun hari ini ya, pasca putusan kemarin, putusan Verdi Sambo dan istrinya yang 20 tahun itu, hari ini Kuat Maruf itu divonis ultra petita 15 tahun. Ricky Rizal sama 13 tahun gitu ya. Nah, sehingga yang menjadi dilematis buat saya adalah 4 orang terdakwa tersebut sudah divonis melebihi daripada tuntutan jaksa kepada Richard Eliezer. Nah, sehingga poinnya intinya Anda menangkapnya bagaimana? Kalau kita mengikuti apa yang diingini oleh keluarga bahwa terdakwa Richard dihukum lebih ringan daripada terdakwa yang lain dan juga mengikuti ketentuan Undang-Undang LPSK ya, Undang-Undang 31 tahun 2014 pasal 10A yang kurang lebih secara teks itu penjabaran juga sama, dihukum oleh lebih rendah daripada terdakwa yang lain. Ini menurut saya kalau ditarik dari Ricky yang 13 tahun ya, dan nanti mungkin divonisnya hanya 10, itu menurut saya sih masih kurang ringan gitu ya. Sehingga kalau menurut pendapat saya ikut pendapat ketua tim saya bahwa memang harapan kami dan doa kami ya atas jasa Richard dan juga permintaan maafnya yang juga sudah dimaafkan oleh keluarga korban dapat divonis lebih ringan dari 5 tahun gitu ya. Kalau kemudian kita kaitkan dengan status justice kolaborator yang disandang oleh Richard Eliezer ini, Pak Joko, sebetulnya seberapa signifikan pengaruhnya untuk bisa meringankan vonis nanti, berdasarkan aturan undang-undang terutama? Ya, undang-undang mengatur di situ diberikan reward berupa pengurangan pemidanaan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Nah, pengurangan di sini memang tidak ditentukan berapa pengurangan, berapa tahun. Tidak disebutkan angkanya. Tapi itu saya kira rasa keadilan masyarakat yang menginginkan itu juga mudah-mudahan ditangkap juga oleh majelis hakim. Kalau kemudian dengan tuntutan 12 tahun itu menurut Anda sudah ringan buat Eliezer? Ya, kalau dibandingkan dengan terdakwa lain, seperti KM dan RR ya, itu lebih berat, jadi tidak ada manfaatnya itu. Kalau sedangkan dia tugasnya, fungsinya adalah sebagai justice kolaborator. Terlalu berat. Jadi masih terlalu berat untuk Richard Eliezer yang sudah mendapatkan status justice kolaborator dengan 12 tahun itu tadi. Nah, hal lain juga yang perlu kita cermati masalahnya karena penuntut umum tidak mengakui
kolaborator itu ya. Oke. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan, Pak, adalah soal amicus curiae yang juga sudah disampaikan oleh sejumlah pihak begitu ya, dari LSM kemudian dari sejumlah akademisi. Apakah ini juga kemudian punya pengaruh juga nanti untuk bisa meringankan vonis bagi Richard Eliezer? Tapi kita akan lanjutkan lagi diskusinya nanti. Usai jeda, kita akan jeda sebentar untuk Anda saudara, pastikan tetap di Kompas Petang. Hemaviton C 1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C 1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C 1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama? Ingat Tempra. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Belepotan noda deh. Ayo kita bandingin, mana yang beneran pasti noda. Iya ya, hilang. Dan rawat warna juga. 100 jenis noda hilang tanpa ribet, Panis Pink ahlinya. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Saudara, setelah 4 terdakwa divonis lebih berat, keluarga almarhum Yosua menyerahkan vonis Richard Eliezer kepada majelis hakim. Dalam kasus ini, Verdi Sambo sebelumnya divonis mati, sementara Putri Candrawati 20 tahun penjara. Vonis untuk Richard Eliezer yang kita tahu kalau selama ini kan vonis hakim selalu lebih tinggi. Nah, harapannya untuk sidang Richard besok terhadap vonisnya seperti apa? Ya, kembali kami balik ke belakang. Dari awal kan persidangan berada udah datang sujud dan mau berkata jujur, dan semoga lah perkataan jujurnya nanti vonis dari hakim, biarlah proses hukum yang dari hakim menentukan hukuman buat berada atau Richard Eliezer.
harapannya jauh lebih ringan dari tuntutan atau Udah kami bilang kami serahkan kepada hakim karena hakimlah yang kami percayai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Diskusi berlanjut, kami masih bersama mantan Hakim Agung Joko Sarwoko, kemudian Ronita Lapisi mewakili terdakwa Richard Eliezer, dan juga Martin Lukasi Simanjuntak mewakili keluarga almarhum Yosua. Pak Joko, terpotong pertanyaan tadi sebelumnya, masalah JC tadi sudah disinggung. Kemudian kalau menyangkut soal surat sahabat pengadilan, atau amicus curiae dari LSM sampai akademisi pun menyampaikan surat itu kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau Anda sebagai hakim, itu bisa jadi pijakan buat hakim meringankan putusan atau tidak untuk Eliezer? Ya, yang saya tangkap dari berbagai media sosial yang saya terima itu ada dua pendapat itu. Ada yang berpendapat ini justru merupakan intervensi katanya dari akademisi kepada kemandirian hakim. Ada yang berpendapat bahwa ini bagus untuk dijadikan budaya hukum atau budaya kerja para penegak hukum gitu. Tapi nanti kita tidak tahu bagaimana hakim mempertimbangkan hal itu. Ya itu saya kira ya kewenangan dari majelis hakim yang saya tidak bisa mencampuri ya. Oke, sederhananya itu bisa saja jadikan pertimbangan tapi tidak akan mutlak mempengaruhi untuk putusan akan diringankan, begitu menurut Anda? Ya sebenarnya kalau kita, ya tentu harus ada rujukannya ya. Rujukannya adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 itu di dalam salah satu pasar mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi di dalam mengambil keputusan supaya memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan hukum yang ada dalam masyarakat, kemudian rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya dengan frasa itu dapat dipersepsikan bahwa itu merupakan kewajiban hakim sebenarnya. Oke, kalau kemudian skemanya begini Pak Joko, ini 4 terdakwa sudah diperberat, ada pidana mati 20 tahun, 15 tahun, 13 tahun. Kalau kemudian Richard Eliezer tetap pada tuntutannya 12 tahun nanti pada vonis, apakah menurut Anda itu sudah ringan putusan untuk Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana dengan pasal 340? Saya tidak bisa menilai begitu ya, artinya ya rasa keadilan itu keadilan yang tertinggi katanya justru ketidakadilan katanya. Atau hakim bakal mengikuti sentimen publik yang meminta harus ada keringanan untuk vonis terhadap Richard Eliezer ini? Ya bisa iya, bisa tidak. Itu tergantung pada bagaimana musyawarah hakim. Kita tidak bisa masuk ke sana ya. Oke. Kalau kemudian nanti dalam vonis nih Bang Roni, tuntutan 12 tahun ini ternyata dikabulkan oleh majelis hakim, langkah berikutnya bakal bagaimana kemudian? Ya nanti kita lihat Mas Tifal kan, kalau kita belum bagaimana ke depannya. Tetapi intinya adalah begini, jangan sampai vonis ini juga pun merenggut masa depan seorang pemuda yang dia berjuang keras masuk polisi, dia menjadi harapan keluarga, menjadi panutan, kemudian bagaimana kehidupan dia sebagai orang yang keluarga sederhana. Jangan sampai ini terenggut juga gitu loh. Kita lihat bagaimana sudah ada korban, tapi kami mau ini jangan sampai Richard Eliezer menjadi korban yang kedua kalinya juga. Dalam arti dia masih punya masa depan. Kalau proses persidangan ini saya pikir majelis hakim sudah mengetahui lah. Jadi kita tidak dalam posisi yang untuk mendesak majelis hakim untuk memutus seperti apa. Tapi kalau kami dari tim penasihat hukum, kami sangat yakin. Dari kemarin kami melihat bagaimana putusan pengadilan, proses persidangan kita lihat kan Richard Eliezer ini 1 lawan 4. Tetapi di dalam putusan itu mewakili rasa keadilan. Jadi kami yakin, Mas Tifal. Jadi kalau putusannya besok, kita harus yakin. Gitu. Harus yakin dan ada persiapan khususkah menuju esok hari bagi Richard Eliezer secara pribadi nih Bang?
Iya, saya dan keluarga sekarang kita berdoa, kemudian nanti sebentar saya akan dampingi Richard, kita akan mengadakan doa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa bahwa Tuhan pasti akan tolong, dan Tuhan pasti akan mengetuk hati dari majelis hakim yang akan memutus besok. Ya. Oke. Singkat saja, Bang Martin, yang diinginkan kemudian dari pihak keluarga, ini besok akan jadi terakhir untuk kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Singkat saja, apa yang Anda inginkan untuk vonis terhadap Richard Eliezer? Kalau yang keluarga inginkan lebih ringan dari terdakwa yang lain. Kalau yang saya inginkan, saya sependapat dengan Kamarudin Simanjuntak di bawah 5 tahun. Demikian, terima kasih. Oke. Kalau kemudian menuju vonis besok dari tim penasihat hukum, Bang Roni, apakah ada kesiapan khusus dan juga Eliezer, penegasan saja? Ya, kami dari tim saat ini kita fokus untuk lebih banyak waktu untuk berdoa. Kami berkumpul, kami mengadakan doa bersama untuk menjelang putusan besok, saling menguatkan, terutama juga untuk keluarga. Saat ini kita dampingi juga, supaya menguatkan agar besok siap menghadapi vonis. Selebihnya, Mas Tifal, kita berdoa agar Tuhan mengetuk hati dari majelis hakim yang akan fisik, memutus mental, perkara. lahir batin Eliezer sudah siap untuk besok berarti ya Bang ya, apapun putusannya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Joko Sarwoko, terima kasih sudah bergabung. Bang Roni Talapesi juga terima kasih. Bang Martin, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu untuk Anda bertiga. Terima kasih Bang Martin, Pak Joko. Informasi berikutnya, usai jeda, diduga tidak kuat menanjak, truk bermuatan batu mundur dan terguling hingga menimpa mobil Alphard di Jalan Sagu Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegel reda. Aktivitas. Oh yeah. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Jaga kesehatan mulutmu dengan Total Care Mouthwash. 99% natural antibakterial dari siwak, sea salt, tea tree oil, dan teknologi CPC. Melindungi mulut dari kuman dan bakteri. Total Care Mouthwash untuk kesehatan mulut yang amanah. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc.
Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Saudara, diduga tidak kuat menanjak, truk bermuatan batu mundur dan terguling hingga menimpa mobil mewah di Jalan Sagu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Truk bermuatan batu ini tidak kuat menanjak hingga akhirnya mundur sejauh 100 meter. Kendaraan tersebut berhenti setelah sopir banting setir hingga truk terguling dan menimpa mobil mewah yang berada di belakangnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Ini truk sudah naik sampai di atas sana. Saya tadi nahan dari situ, udah saya tahan. Saya maju pelan-pelan. Ternyata dari sana tuh meluncur dengan derasnya. Saya udah nggak sempat ngindar lagi. Yang belakang itu malah udah ngikutin saya. Jadi saya udah nggak sempat kemana-mana lagi. Sebuah minibus terbakar di exit tol Jakarta Lingkar Barat Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga mobil terbakar akibat korsleting. Terlihat api berkobar hingga ludes membakar sebuah minibus. Minibus ini terbakar di exit tol Jakarta Lingkar Barat Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut pengakuan sopir minibus, api tiba-tiba muncul dari bagian bawah mobil. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah menerjunkan 3 unit mobil pemadam. Topik berikutnya, Saudara. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri menegaskan pilot Susi Air Philip Mertens masih berada di tangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Saat ini Polda bersama tim gabungan terus melakukan koordinasi dengan Pemda hingga tokoh setempat untuk melakukan negosiasi. Kapolda menambahkan tim gabungan memiliki tahapan dalam mengambil langkah untuk membebaskan pilot Susi Air. Ada pada kelompok Egy. Kondisinya? Ya, ini yang kami kan masih belum bisa tahu kondisi pilotnya. Pak Bupati telah membantu kami itu dengan keluarga besar dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bertemu dengan Egy. Samping kita akan melihat bagaimana kondisi dari pilot. Apakah sudah sempat ketemu dengan Egy? Belum. Ya, kita ini kan baru berangkat ini. Kita berharap nanti 1-2 hari ke depan lah. Berikan waktu karena memang menyeberang sungai juga kan perlu ekstra hati-hati masyarakat yang diutus oleh pemerintah. Ada batas waktu? Ada batas ya, waktu? Tentunya kita memberikan kesempatan. Nego itu jalan terbaik kita lakukan ke depankan. Saudara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Pengangkatan warga kehormatan ditandai dengan penyematan baret ungu yang dilakukan Komandan Korps Marinir Maijen Widodo Dwi Purwanto di hadapan prajurit di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Pada kesempatan ini Menhan juga melakukan inspeksi alutsista dan menyerahkan peralatan pertahanan ke Korps Marinir. Anda sudah bersama kami dalam Kompas Petang. Saya Tifa Solesa. Dan saya Cynthia Rompas. Kita pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, sampai jumpa.
Kompas Petang didukung oleh Luwak Hitam Premium. Kemanisan mantap. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat petang saudara, dua anak buah Sambo divonis hari ini. Sopir Sambo, Kuat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara, sementara mantan ajudan Sambo, Riki Rizal, divonis 13 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ya, saudara, sebelumnya istri Sambo, Putri Chandrawati, divonis 20 tahun penjara, sedangkan Sambo akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim. Benarkah KUHP yang baru bisa mengubah hukuman mati Sambo jadi hukuman seumur hidup? Inilah Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charlisa. Dan saya Friska Clarissa. Kita simak Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap terdakwa pembunuhan berencana Yosua Kuat Ma'ruf. Vonis lebih berat dari tuntutan jaksa 8 tahun penjara. Sopir Sambo, Kuat Ma'ruf, dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Hakim menyatakan Kuat Ma'ruf terbukti bersalah turut serta dalam tindak pidana pembunuhan Yosua. Hakim menyebut hal yang memberatkan Kuat yaitu berbelit-belit dan tak sopan dalam persidangan, tidak mengaku bersalah dan tak memperlihatkan penyesalan. Hal-hal yang memperlihatkan terdakwa tidak sopan di persidangan. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Terdakwa tidak mengaku bersalah dan justru memposisikannya orang yang tidak tahu menahu dengan perkara ini. Terdakwa tidak memperlihatkan rasa penyesalan dalam setiap persidangan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang bahwa terdakwa jatuh pidana maka harus dipidana pula untuk membayar biaya perkara, memperhatikan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. 3. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti tetap terlampir dan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Usai diputus bersalah dan diganjar hukuman 15 tahun penjara di kasus Yosua, Kuat sempat mengacungkan gerakan salam metal ke arah jaksa penuntut umum. Kuat Ma'ruf memastikan akan mengajukan banding atas vonis hakim. Kuat,
Om gimana Om? 15 tahun Om. 15 tahun Om. Tanggapannya gimana? Sedikit aja Om. Saya pasti banding lah. Banding? Ya. Berarti akan banding Om? Ya akan banding. 15 tahun, gimana tanggapannya? Saya akan banding. Banding? Karena saya tidak membunuh, saya tidak berencana. Ibu korban almarhum Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak mengaku bersyukur atas vonis hakim terhadap Kuat Ma'ruf. Ibu Yosua menilai vonis hakim sesuai harapan keluarga. Usai mengikuti persidangan Kuat Ma'ruf, Ibu Yosua mengapresiasi vonis yang dijatuhkan hakim. Ibu Yosua menilai peran Kuat Ma'ruf dalam pembunuhan berencana Yosua layak diberi hukuman yang sesuai. Ya, buat Kuat Ma'ruf, vonis yang telah ditentukan oleh hakim, karena kami percaya kepada hakim jadi perpanjangan tangan Tuhan. Mulai dari kemarin saya mengatakan kami percaya kepada hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan utusan Tuhan. Jadi vonis yang diberikan hakim, kami berterima kasih dan kami tetap mengucap syukur kepada mujizat Tuhan pada saat ini. Ya, karena Kuat Ma'ruf berperan aktif di dalam pembunuhan berencana seperti yang dibacakan para saksi, hakim tadi, dia terpenuhi dengan pasal 340. Jadi hukuman 15 tahun yang diberikan hakim, kami telah mendapatkan kelegaan dan berterima kasih kepada hakim yang mulia. Mantan ajudan Verdi Sambo, Ricky Rizal, divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Vonis Ricky lebih tinggi dari tuntutan jaksa 8 tahun. Majelis hakim menilai Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua 8 Juli lalu. Meskipun sempat mengaku menolak perintah Sambo, hakim menilai Ricky mengetahui rencana Sambo untuk membunuh Yosua. Dalam putusan hakim, hal yang juga memberatkan Ricky, yaitu Ricky dinilai tidak jujur dan berbelit-belit dan tak jujur di persidangan serta ikut merusak citra kepolisian. 13 tahun. Sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Usai sidang, pengacara Ricky Rizal menyatakan kliennya akan mengajukan banding atas putusan hakim. Ricky mengaku tidak bersalah dan tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua yang dibuat Sambo. Pihak Ricky mengaku kecewa dengan vonis hakim 13 tahun penjara. Seolah-olah bersekongkol sengaja sudah, itu saya merasa sangat dangkal mengambil dari mana itu fakta hukum. Tapi okelah, kita hargai bagaimanapun hakim mempunyai kewenangan, punya keyakinan sendiri, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, tadi Ricky kan mau ngomong itu, dia menyatakan sebenarnya yang diucapkan, yang ditarik sama jaksa, dia mau ucapkan bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Oleh karena itu dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dia menyatakan banding. Tapi kan karena dicegat-cegat gitu, ya udah dia menyuruh kita yang menyampaikan. Berarti akan mengajukan banding? Banding. Jangankan 13 tahun, satu hari pun tadi udah ngomong sebelumnya. 1 hari pun banding.
Sementara itu, hukuman Richard Eliezer di kasus pembunuhan Yosua diputuskan besok. Menko Polhukam Mahfud MD berharap Richard Eliezer divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Mahfud MD menyebut jika Eliezer tidak mengungkap skenario Sambo, maka kasus pembunuhan Yosua akan ditutup sebagai kasus tembak-menembak sesuai skenario Sambo. Tapi saya berharap dia turun dari 12. Karena begini, itu skenario awal kasus ini bahwa Eliezer menembak Joshua karena ditembak duluan lalu terjadi tembak menembak. Nah, skenario itu dipertahankan sampai sebulan, sampai tanggal dari 8 Juli sampai 8 Agustus. Apa tujuannya? Eliezer seperti muncul di persidangan, saya mengaku sebagai pembunuh menurut skenario pertama karena dijanjikan akan di SP3. Gampang SP3-nya, saya membunuh karena saya ditembak duluan sehingga terjadi tembak menembak. Jadi dia bebas. Kasus ini ditutup. Tapi Eliezer itu dengan berani pada tanggal 8 itu membuka bahwa ini skenarionya Sambo, bahwa ini pembunuhan bukan tembak menembak. Sehingga saya berpikir kalau tidak ada Eliezer yang kemudian merubah keterangannya menjadi keterangan yang lebih benar, kasus ini akan tertutup, akan menjadi semacam dark number ya, kasus yang gelap tidak bisa dibuka. Ya paling ya itu tadi di SP3. Oleh sebab itu kita tunggu Eliezer ini, ya mudah-mudahan sekarang mendapat keadilan. Tentu menurut saya sih ya dihukum juga karena dia pelaku kan, tetapi tanpa dia tidak akan terbuka kasus ini. Pemerintah dan DPR akan memutuskan besaran biaya haji 2023 hari ini. Sebelumnya Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 2023 naik sebesar 69 juta rupiah per jemaah. Pemerintah dan Komisi 8 DPR akan memutuskan besaran biaya penyelenggaraan haji tahun 2023. Sebelumnya pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah tahun 2023 sebesar Rp98.893. Dari BPIH tersebut, porsi yang dibebankan pada jemaah haji sebesar Rp69 juta. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat dari biaya haji sebelumnya sebesar Rp39,8 juta. Informasi jelang penetapan biaya haji 2023 akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani. Okta, sebenarnya kapan pengumuman kepastian biaya haji 2023 ini akan disampaikan? Ya, Friska dan juga saudara, rencananya menurut jadwal yang kami terima adalah pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Nanti akan diumumkan langsung antara Komisi 8 DPR RI juga bersama dengan pihak Kementerian Agama soal bagaimana nanti hasil akhir dari atau kesepakatan berapa besaran BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji per 2023, karena sampai dengan saat ini juga rapat antara Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, kemudian juga dengan Dirut Garuda, Kepala BPKH, sampai saat ini juga masih berlangsung dan masih diskors untuk nantinya kembali dilanjutkan. Masih ada beberapa bahasan-bahasan yang memang tadi kalau kami pantau masih cukup alot, seperti bagaimana kebutuhan bahkan dari soal makan, kemudian juga kebutuhan akan penerbangan, hotel dan lain-lain yang masih harus dibongkar pasang untuk bisa mengetahui apakah bisa diturunkan lagi, karena memang menurut informasi masih bisa diturunkan dari yang sebelumnya diajukan oleh Kementerian Agama, yakni sekitar Rp69 juta yang harus dibebankan kepada jamaah haji untuk bisa berangkat di tahun 2023 ini. Nah, komponen 69 juta ini adalah yang masuk dalam total komponen biaya ibadah haji keseluruhan yang tadi mungkin sudah disebutkan juga, yakni sekitar 98,8 juta. Ini akan dibebankan kepada jemaah haji 70%-nya 69 juta, sementara sisanya atau sekitar 29,7 juta ini akan ditanggung dari dana nilai manfaat. Artinya kalau ini disetujui DPR, maka ini akan naik 2 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya yang harus dibebankan kepada jemaah haji, yakni 39,8 juta. Ini juga sebetulnya sudah naik dibandingkan dengan yang sebelumnya juga di 2018 sampai 2020, yakni 35 juta. Dari 69 juta ini rinciannya adalah untuk penerbangan adalah 33,2
9,9 juta, kemudian untuk akomodasi Mekah ini 18,7 juta, akomodasi Madinah 5,6 juta, kemudian juga ada biaya lainnya seperti biaya hidup atau living cost, kemudian juga visa dan lain-lain. Dalih dari Menteri Agama ini memang tidak bisa disamakan juga begitu untuk biaya yang harus dibebankan di 2023 dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kemudian juga ada bagaimana kondisi inflasi yang terus terjadi. Kenaikan biaya haji ini juga nantinya akan mempertimbangkan bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi ketika para jemaah haji ini akan berangkat di 2023. Makanya sampai dengan saat ini dalam rapat pun tadi juga masih cukup alot bagaimana bongkar pasangnya seperti yang bisa diutak-atik begitu ya, seperti misalnya sistem zonasi hotel, kemudian juga sistem penerbangan, lalu juga masa ibadah hajinya ini yang mungkin bisa dipersingkat dibandingkan dengan di waktu sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kuotanya? Menurut informasi memang masih sama, yakni ada sekitar 221.000 jemaah dengan rincian untuk haji reguler ini 203.320, kemudian haji khusus 17.680. Tentu nanti bagaimana keputusan dari BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji ini akan kita nantikan, Priska dan juga saudara, di pukul 18.20 waktu Indonesia Barat nanti. Priska. Kalau perkembangan lobby ke Arab Saudi seperti apa dari DPR Komisi 3 khususnya? Komisi 8? Ya, Friska dan juga saudara, memang tadi sempat kami mendengar bahwa mengupayakan dari pihak pemerintah ini juga mengupayakan bagaimana adanya biaya-biaya yang bisa ditekan begitu. Jika memang tidak bisa digol begitu di pihak Arab Saudi, maka bisa ditekan di dalam negeri. Seperti tadi soal bagaimana gelang haji, ya memang ini tadi sempat dibahas soal gelang haji ini cukup memakan biaya atau bisa membebani dari keperluan yang harus dibayarkan oleh atau dari biaya yang dikeluarkan oleh jamaah haji, yang ini tadi juga dikatakan sudah dihapus begitu, dan juga masih ada beberapa lainnya yang memang sampai dengan saat ini masih terus dibahas gitu. Seperti tadi kalau terakhir sebelum diskors ini berbicara soal bagaimana tiket penerbangan yang memang diupayakan dari pihak pemerintah ke Garuda Indonesia ini bisa lebih murah begitu untuk bisa dibayarkan oleh calon jamaah haji dari biaya yang dibebankan kepada jamaah haji. Tentu nanti seperti apa keputusannya, bagaimanakah hasil lobby maupun juga hasil akhir dari biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah haji, apakah harus 69 juta atau bisa lebih rendah lagi, kita akan tunggu nanti dalam konferensi pers pukul 18.20. Malam ini Kemenak dan DPR akan memutuskan biaya haji 2023. Terima kasih Putri Oktaviani laporan Anda. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Plate diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi, penyediaan BTS, dan infrastruktur program Bakti Kemenkominfo. Johnny tiba di gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa tim Direktorat Penyidik Jampitsus. Pemeriksaan Johnny Plate semula dijadwalkan pada 9 Februari lalu, namun Plate meminta penundaan karena menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Dirut Bakti Anang Ahmad Latif di kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur program Bakti Kementerian Kominfo. Kerugian negara di kasus ini diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Mantan ajudan Verdi Sambo, Riki Rizal, divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Benarkah banding akan langsung diajukan? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. 1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan kandungan ibuprofen, Proris terbukti cepat meredakan demam dan nyeri. Durasi kerja hingga 8 jam membuat anak beristirahat dengan nyenyak. Bila anak demam dan nyeri, Proris please.
1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis terhadap 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua. Vonis telah dijatuhkan pada Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Vonis ini jauh di atas tuntutan jaksa penuntut umum, yakni penjara seumur hidup. Adapun Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Vonis terhadap Putri jauh di atas tuntutan jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan 8 tahun penjara. Sementara itu, saudara, jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut terdakwa lainnya, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dengan tuntutan masing-masing 8 tahun penjara. Vonis untuk keduanya dibacakan pada hari ini. Untuk Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sementara untuk terdakwa Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Dan besok terdakwa terakhir Richard Eliezer akan menerima vonis dari majelis hakim. Lalu bagaimana vonis para terdakwa ini membawa keadilan bagi keluarga korban almarhum Brigadir Yosua Huta Barat? Mantan ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, divonis hukuman 13 tahun penjara dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Vonis Ricky ini, saudara, lebih tinggi dari tuntutan jaksa 8 tahun. Majelis Hakim menilai Ricky Rizal Wibowo terbukti bersalah ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Yosua 8 Juli lalu. Meskipun sempat mengaku menolak perintah Sambo, Hakim menilai Ricky mengetahui rencana Sambo untuk membunuh Yosua. Dalam putusan Hakim, hal yang juga memberatkan Ricky yaitu Ricky dinilai tidak jujur dan berbelit-belit di persidangan serta ikut merusak citra kepolisian. Sampai dengan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, masih berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan, sehingga sangat menyulitkan jalannya persidangan. Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik institusi kepolisian. Hal yang meringankan, terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP serta peraturan lain yang berkaitan. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Menyatakan bahwa pidana tersebut akan dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan di perkara lain. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Usai sidang, saudara, pengacara Ricky Rizal menyatakan kliennya akan mengajukan banding atas putusan hakim. Ricky mengaku tidak bersalah dan tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua yang dibuat Sambo. Ricky mengaku kecewa dengan vonis hakim 13 tahun penjara. Sekongkol sengaja sudah, itu saya merasa sangat dangkal mengambil dari mana itu fakta hukum. Tapi oke lah, kita hargai bagaimanapun hakim mempunyai kewenangan, punya keyakinan sendiri, ya kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi
yang jelas tadi Ricky kan mau ngomong itu, dia menyatakan sebenarnya yang diucapkan, yang ditarik sama jaksa, dia mau ucapkan bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Oleh karena itu dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, dia menyatakan banding. Tapi kan karena dicegat-cegat gitu, ya udah dia menyuruh kita yang menyampaikan. Berarti akan mengajukan banding? Banding. Jangankan 13 tahun, satu hari pun udah ngomong sebelumnya. 1 hari pun banding. Banding memang menjadi upaya hukum bagi para terdakwa setelah menerima vonis dari majelis hakim, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Apakah benar banding sudah disiapkan oleh tim hukum Ricky Rizal? Kami bahas langsung bersama penasihat hukum Ricky Rizal, Erman Umar, dan sudah bergabung juga pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Selamat malam Pak Erman, Mas Heri. Selamat malam Pak Firman. Malam Pak Firman. Malam, Pak Erman, jadi sudah diajukan langsungkah untuk banding ini atau butuh waktu 1 pekan untuk mengajukan banding? Tapi sudah pasti ya untuk upaya hukum ini? Yang jelas secara prinsip itu sudah disampaikan secara lisan. Itu sebenarnya biasanya ada hakim yang dalam putusan setelah diucapkan, dia membuka peluang menyampaikan kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya. Terdakwa melalui penasihat hukum boleh pikir-pikir, boleh menerima atau boleh membanding. Tapi karena hakim dari kemarin kan tidak membuka peluang itu, sehingga ya Ricky pengen menyampaikan sendiri sebenarnya kepada teman-teman pers bahwa dia tidak seperti yang disampaikan tadi, bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang sudah diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, karena dia tidak merasa melakukan itu, dia melakukan banding. Banding ini kan ada prosedur bahwa secara tertulis banding itu tenggang waktunya selama 7 hari. Selama 7 hari itu secara nanti dalam beberapa hari ini ke depan siapkan surat kuasa, minta tanda tangan dia, kemudian tim kuasa hukum akan menyerahkan pernyataan banding ke pengadilan. Jadi intinya sebenarnya sikap yang jelas bahwa dia menolak putusan itu dari Ricky sudah jelas bahwa dia banding atas putusan ini. Sejak tuntutan jaksa penuntut umum saat kita berbincang, Pak Erman menyampaikan menolak itu tuntutan dari JPU. Sekarang apalagi vonis hakim yang memberatkan, apa yang paling mengganjal Pak Erman yang dianggap tidak sesuai fakta menurut pihak Anda? Oh, banyak sekali. Jadi fakta-fakta hukum yang di fakta hukum itu tidak disinggung tidak oleh majelis hakim, tapi itu kewenangan karena dia memilih seperti sama dengan tuntutan jaksa ya. Nah, tapi tentu tidak banyak masalah hukumannya naik gitu kan. Itu tidak masalah, itu masih dalam kewenangan majelis hakim. Yang jelas tidak ada fakta hukum. Misalnya masalah pengamanan senjata itu adalah dia itikat baik, niat baik, dan itu dibuktikan oleh bukti lie detector. Dalam pemeriksaan lie detector dia jujur. Kemudian masalah kewenangan dia apa? Dia dalam undang-undang kepolisian, seorang polisi boleh punya diskresi kalau melihat sesuatu hal demi keamanan kepentingan publik ke masyarakat. Jadi pada saat kejadian pertengkaran Kuat dan Yosua waktu itu, dia berusaha mengamankan senjata itu dalam rangka antisipasi supaya tidak ada terjadi tindak lanjut yang tidak diinginkan antara Kuat dan Ma'ruf. Karena bagaimanapun si Kuat sudah berani mau mencegah dia pakai pisau, kemudian akhirnya Yosua dikhawatirkan nanti marah atau emosi kan bisa saja itu yang ini itikat baik ya gitu. Jadi itu nggak ditampilkan oleh. Tapi kita ngerti majelis hakim kan memilih untuk menghukum sesuai dengan jaksa, tinggal hukumannya sehingga yang kita punya nggak ditampilkan gitu. Oke. Nah kalau dari Mas Heri lihatnya bagaimana melihat putusan majelis hakim khususnya untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf hari ini untuk menyusun unsur-unsur untuk membuktikan unsur-unsur pasal pembunuhan berencana 340 KUHP. Ya, tadi kan berkaitan dengan fakta yang dipertentangkan ya, Mbak Priska ya. Itu sah-sah saja lah. Tapi dalam poin 340 KUHP kan ada unsur perencanaan yang penting juga di situ ya. Ada jeda waktu berpikir, di mana kemudian dalam pertimbangan hakim pun menyoal dari kegiatan dari lokus awal ya, dari Magelang, kemudian juga posisi ketika mendekati TKP, ada keterlibatan terdakwa di situ, kemudian juga yang terakhir dikunci pasca dari penembakan eksekusi itu
ada menerima sejumlah uang yang itu didalilkan di pertimbangan hakim kan, kalau kita bersama, ini yang kemudian seakan-akan menyempurnakan ya menurut keyakinan hakim yang saya baca begitu. Itu yang menyempurnakan dari proses awal mengetahui, kemudian ikut terlibat sampai akhirnya mendapatkan reward yang walaupun pada hakikatnya faktanya sepertinya tidak diterima juga uang itu ya. Tapi kalau melihat dari jumlah uangnya pun itu sampai disampaikan sedetail itu. Sampai menerima 1 miliar itu adalah Richard Eliezer, itu dianggap sebagai eksekutor lapangannya, ya kan? Kemudian yang lainnya yang perannya lebih kecil itu tentu juga mendapatkan reward yang lebih kecil juga, sejumlah 500 juta kan, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Itu yang kemudian juga dianggap berbelit-belit karena tidak menjelaskan terhadap uang yang diterima misalnya itu apa gitu kan, karena jumlah nominalnya nggak kecil, lumayan besar. Tentunya ini jadi perhatian hakim dalam membuat putusan tadi, sehingga akhirnya tadi sudah kita dengar bersama putusannya adalah 13 tahun. Walaupun kalau dibandingkan dengan Kuat Ma'ruf di tuntutan kemarin kan sama Mbak Priska, 8 tahun, tapi kemudian dalam putusan berbeda. Satu 13 tahun, satu 15 tahun. Kalau kita menelusuri lagi, mungkin juga ini ya, kan tahu sekali nuansa kebatinan hakim pada saat mempertimbangkan dan memutus itu apa. Tapi yang bisa kita lihat adalah kemungkinan karena dari awal perkara ini dari kalimatnya yang berkaitan dengan Kuat Ma'ruf misalnya, ada rumah tangga, kemudian membawa pisau, itu kan terlihat memang secara kasat mata aktif dan itu diakui oleh terdakwa misalnya ada menyampaikan hal-hal semacam itu begitu ya. Nah, beda mungkin dengan Ricky Rizal sehingga vonisnya tadi juga dibedakan begitu ya, tidak 15 tahun tapi 13 tahun. Oke. Jadi itu ya, ada selisih vonis itu salah satunya kemungkinan karena ada peran aktif salah satunya Kuat Ma'ruf dalam hal ini. Nah, kalau Pak Herman lihatnya tadi bicara soal mengetahui, ikut terlibat dan ada reward, sebenarnya apakah kalau dari Ricky Rizal sampai sekarang masih membantah itu? Apalagi kalau hakim menyebutkan bahwa yang memberatkan adalah selama persidangan Ricky Rizal ini berbelit-belit, Pak Herman. Tidak ada berbelit-belit. Dia menjelaskan sesuatu hal. Oke, Pak Herman, mohon maaf, kita jeda sejenak, kita harus menuju ke Kejaksaan Agung. Ini ada pernyataan pers terkini terkait pemeriksaan sebagai saksi Menkominfo. Kita ikuti bersama. Poin-poin penting setelah dilakukan pemeriksaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media, saya bersama Bapak-bapak pejabat Kejaksaan Agung RI sore hari ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena undangan atau permintaan untuk melaksanakan keterangan saksi pertama minggu yang lalu tidak bisa saya lakukan mengingat tugas-tugas saya sebagai Menteri Kominfo, tugas-tugas kenegaraan yang tidak bisa saya tinggalkan. Di antaranya seperti yang rekan-rekan media ketahui bahwa tanggal 8 dan tanggal 9 nasional dan tanggal 9 hari mendampingi Bapak Presiden pada saat Hari Pers Nasional di Medan. Yang kedua, hari Senin kemarin saya mewakili Bapak Presiden di dalam rapat kerja bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI dalam rangka melakukan revisi kedua Undang-Undang ITE yang mendapat perhatian masyarakat secara luas beberapa waktu terakhir ini. Undang-undang itu sendiri telah dijembatani melalui surat keputusan bersama antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan
Menteri Komunikasi Republik Indonesia yang menghasilkan pedoman pelaksanaan pasal-pasal khusus Undang-Undang ITE bagi aparat penegak hukum dalam rangka penanganan hukum yang kedepankan restoratif justice ya sebelum penerapan ultimum remedium, istilah teknis hukum sekali yang saya sendiri sebetulnya bukan ahli hukum. Hari ini ya saya memenuhi pemanggilan dari Kejaksaan Agung untuk memberikan keterangan sebagai seorang warga negara Republik Indonesia dan sebagai Menteri Komunikasi Republik Indonesia, saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan dilakukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dengan permasalahan hukum pembangunan base transceiver station 4G pada Badan Layanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab, karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas, fungsi, kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun demikian, apabila Kejaksaan Agung masih membutuhkan keterangan-keterangan, maka tentu sebagai warga negara dan sebagai pimpinan kementerian, pembantu presiden di bidang komunikasi dan informatika, saya akan tetap menghormatinya dan melaksanakannya dengan baik. Saya tentu berharap proses ini bisa langsung dan berjalan dengan baik dan selesai pada waktunya dengan doa dan harapan agar pembangunan infrastruktur TIK Indonesia, pembangunan infrastruktur digital nasional Indonesia untuk kepentingan layanan bagi masyarakat, layanan bagi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, untuk usaha-usaha dan perekonomian rakyat dan masyarakat dapat terus dan tetap kita lanjutkan. Demikian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu ya dari Bapak Menteri penjelasannya. Cukup ya. Nanti sebentar. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dirdik. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dirdik. Sebentar. Mas. Itu tadi Menkominfo Johnny G. Plate telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan Direktur Bakti Kominfo. Tadi Johnny G. Plate menyebutkan bahwa dirinya sudah memberikan keterangan secara bertanggung jawab kepada penyidik Kejaksaan Agung dan bisa menyatakan bahwa dirinya siap berkoordinasi dan akan kooperatif dalam perannya sebagai saksi memberikan keterangan terkait kasus korupsi BTS 4G ini.
Kita lanjutkan lagi Sapa Indonesia Malam bersama Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, dan Erman Umar, penasihat hukum Ricky Rizal. Tadi sempat terpotong Pak Erman, silakan dilanjutkan. Jadi bagaimana soal poin-poin yang dari mulai mengetahui, ikut terlibat, sampai menerima reward yang dimasukkan sebagai pertimbangan dari majelis hakim? Tadi dibilang mengetahui ya, mengetahui itu kan baru bisa guling. Gitu. Mengetahui ada keinginan Sambo yang setelah mendengar dia menjelaskan ada pelecehan oleh Joshua. Sementara hal itu tidak diketahui oleh si Ricky. Sehingga ada ucapan dari Sambo di saguling itu, nanti saya akan klarifikasi, saya akan pertanyakan, kalau dia melawan, tolong backup dan kamu siap menembak. Itu yang dia salahkan. Sebenarnya dalam fakta persidangan itu satu rangkaian. Dia menjawab tidak. Tadi majelis hakim menyampaikan seolah menembak, dia tidak kuat, tidak berani, kemudian backup seolah diam gitu. Itu satu hal penilaian yang sangat, menurut saya sangat sangat dangkal, tidak apa. Tapi ya udah, itu pilihan dari majelis hakim dalam rangka itu pendapat dia untuk sehingga Ricky dianggap punya niat. Padahal tidak seperti itu gitu. Jadi kalau ada upaya-upaya yang lain, dia hadir, itu dipanggil, karena dia juga kan masalah klarifikasi gitu. Dia pengen tahu gitu kan, dan tidak apakah benar pelecehan. Kan dia berharap panggilan itu kenapa dia ikut? Karena dia yang di Magelang. Kejadian itu yang bakal diterangkan. Dia mau lihat itu. Tapi apa yang terjadi pada saat dia hanya 3 menit pertemuan di saguling di atas itu, kemudian dilanjutkan oleh Rijat yang Eliezer, dan dia tidak tahu apa pembicaraan detail antara Sambo dengan Eliezer dan di mana, apakah akan dilakukan di mana. Kemudian dia tidak tahu, kemudian dia dipanggil Kuat karena diperintah oleh Sambo, panggil Kuat sama Ricky. Dia kan merasa karena itu kan pasti mau klarifikasi masalah saguling di Magelang. Itu dalam pikiran dia, ada benak dia, tentu juga ada perasaan mungkin nggak, dan tidak pernah disampaikan akan ditembak di Duren 3, dan nggak mungkin terbayang dia seorang jenderal polisi mau melakukan di rumah dinas sebagai seorang polisi, itu tidak. Nah, jadi hal-hal itu yang tidak. Kemudian masalah berbelit-belit, ya jelas saja kadang-kadang ada yang nggak ada yang dia lupa, ada apa, bukan berbelit-belit. Menurut saya itu hanya karena hakim. Nah, kemudian masalah ada bayaran. Ada menerima. Tunggu dulu Mbak. Masalah pembayaran ini harus kita ingat. Bukan dalam rangka seolah-olah karena dia sudah melakukan sesuatu. Bukan. Ini yang dilakukan, diberitahu oleh Sambo. Ya memang sebenarnya nggak tepat. Sambo bilang, kalian sudah menjaga ibu sampai dari Magelang ke Jakarta. Tetapi inti sebenarnya karena mereka sudah mengikuti rekayasa. Artinya pembicaraan BAP yang disarankan Sambo bentuk rekayasa di Bareskrim, di Paminal, di Propam itu. Itu setelah itu dia. Jadi bukan masalah dia sudah melakukan kerjasama untuk melakukan pembunuhan. Jadi itu berbeda. Oleh karena itulah kita akan menolak, Ricky juga menolak putusan ini, mengajukan banding. Akhirnya mengajukan banding. Kalau Mas Heri lihatnya bagaimana bahwa seseorang yang menyebut tidak tahu atau tidak terlibat, berperan pasif ini, tapi hakim memiliki pisau analisis untuk membuktikan ada tidaknya mens rea atau niat dalam kasus ini dan terlibat atau tidaknya dalam kasus pembunuhan berencana. Bagaimana Mas Heri melihatnya? Kalau saya tidak salah ingat dan saya kembali kepada fakta persidangan ya, di proses pembuktian itu kalau kita mencuplik saja poin yang terakhir tadi dibicarakan masalah uang ya. Nah, masalah uang 500 juta itu kan sempat ditanyakan berkali-kali oleh jaksa penuntut umum kan. Mengapa Anda diberi uang itu sejumlah berapa gitu kan, kemudian untuk apa itu begitu. Itu yang kemudian ada pertanyaan mendasarnya adalah kalau Anda hanya untuk mengantar di Magelang dengan baik-baik saja, apakah jumlah itu tidak fantastis, kira-kira begitu ya yang saya tangkap ya. Karena kalau hanya mengantar saja uang sejumlah itu nilainya sangat besar. Nah itu yang sempat ditanyakan dan berkali-kali juga dicecar oleh jaksa penuntut umum. Nah saya nggak tahu apakah sekarang nuansa kebatinan hakim seperti apa, apakah kemudian pertanyaan itu dan kemudian dari jawaban Ricky Rizal sendiri ya yang kemudian menjadi perhatian hakim dan kemudian dinilai
itu termasuk jadi poin yang memberatkan. Kira-kira begitu, Mbak Priska. Ya itu tadi. Tadi kan saya ditampaikan karena ada penyampaian dari Ricky Rizal maupun yang lainnya termasuk bahwa itu sebenarnya karena dia sudah mengikuti skenario yang disampaikan kepada pihak penyidik di Barreskrim atau sebelumnya di Paminal di itu. Jadi itu sebenarnya. Skenario tembak menembak itu ya? Ya, skenario tembak menembak itu. Dan dia juga tidak mengharapkan itu, kan cuma disampaikan ini akan diberikan. Tapi tidak ada, itu kan dia mau suasana kebatinnya udah berbeda. Tidak, jadi itu tidak ada hubungan seolah pembunuhan. Dan itu ucapan, apa salah? Kenapa dia disalahin? Kan itu ucapan si Sambo, ya kan? Di mata dia itu adalah karena sudah menjalankan rekayasa yang tembak menembak itu, seolah terjadi tembak menembak pelecehan yang terjadi di Duren 3. Kalau Mas Heri lihatnya hakim begitu berani memutus setidaknya 4 terdakwa hingga hari ini dengan ultra petita, lebih tinggi dari tuntutannya, dan apa yang Anda lihat dari ini, dari keberanian hakim untuk mengambil keputusan ini di tengah kita lihat kan alat bukti juga terbatas di persidangan. Bagaimana Mas Heri melihat ini? Keberanian itu tidak muncul dengan sendirinya tanpa keyakinan ya Mbak. Dan keyakinan itu juga tentunya didapat dari proses yang tidak singkat, panjang sekali. Sekali lagi kita harus mengingat berapa jumlah saksi yang hadir, berapa jumlah ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak dari bahkan terdakwa itu masing-masing bisa berapa ahli kan, berapa saksi yang dihadirkan. Dan berapa kali yang dikonfirmasi, dikonfrontir ulang juga ada. Begitu. Jadi ini menurut saya juga lewat sesuatu yang tidak mudah, lewat hal yang coba dicermati berulang kali, bahkan ada tambahan bonus. Saya sampaikan ada pemeriksaan setempat untuk mengetahui jarak antara tempat A ke tempat B, posisinya seperti apa. Ini yang kemudian dimaknai sebagai upaya untuk membuka kebenaran materialnya ya, karena kita bicara perkara pidana adalah konteks tadi adalah kebenaran material. Nah, tapi yang berbeda pendapat, ya memang poinnya di situ gitu. Kalau semuanya sama, ya persidangan ini nggak akan ada kan Mbak Priska. Baik. Terima kasih Pak Erman Umar, penasihat hukum Ricky Rizal. Mas Heri masih bergabung bersama kami ya. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Pak. Saudara, vonis mati Verdi Sambo membuka perdebatan baru terkait pemberlakuan KUHP baru yang memungkinkan hukuman mati berubah jadi hukuman seumur hidup. Selengkapnya kita bahas di Sapa Indonesia Malam. Dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadikan Verdi Sambo sebagai jenderal polisi pertama yang dipidana hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana. Vonis tersebut membuka perdebatan baru terkait pemberlakuan KUHP baru yang memungkinkan hukuman mati berubah jadi hukuman seumur hidup. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Verdi Sambo.
Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Verdi Sambo menjadi Jenderal Polri pertama yang divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, vonis sudah tepat karena ancaman maksimal hukuman pembunuhan berencana adalah hukuman mati. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi keberanian hakim memutus hukuman mati pada Verdi Sambo. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan. Jadi hukuman mati naik. Di sisi lain, publik turut menyoroti adanya KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026. KUHP baru menjadi polemik terkait status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun menjalani hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Mantan Hakim Agung Joko Sarwoko menyatakan, KUHP baru memperkenalkan sistem pemidanaan baru, khususnya pidana mati dengan syarat. KUHP baru ini kemudian mengintrodusir sistem pemidanaan baru, khususnya pidana mati, dengan syarat. Nah, artinya apabila dalam tenggang waktu tertentu, yang disebut dalam undang-undang itu 10 tahun, terdakwa mempunyai kelakuan yang baik, maka pidana mati itu tidak dilaksanakan. Menko Polhukam Mahfud MD turut merespon pemberlakuan KUHP baru terhadap vonis mati Sambo. Namun Mahfud MD tak menyebut tegas bahwa KUHP baru tak berpengaruh pada hukuman pidana mati Sambo. Mahfud menyebut terbuka kemungkinan adanya perubahan sesuai proses hukum yang berlaku. Bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik, bisa menjadi seumur hidup, kan itu undang-undang yang baru. Itu berlaku saat ini atau nanti, Pak? Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Selain menjatuhkan vonis lebih berat dari tuntutan jaksa pada Verdi Sambo, Hakim PN Jakarta Selatan juga memvonis terdakwa lainnya, istri Sambo, Putri Chandrawati, dengan hukuman 20 tahun. Hukuman ini juga lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kini Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebelum membacakan vonis mati terhadap terdakwa Verdi Sambo, hakim menyebut sejumlah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Kita mulai dulu dari hal yang memberatkan terdakwa Verdi Sambo. Majelis hakim berpendapat pembunuhan dilakukan terdakwa terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih 3 tahun. Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Sambo menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, perbuatan ini menurut hakim menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Hal lain adalah perbuatan Sambo tidak sepantasnya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yakni Kadif Propam Polri. Hakim juga berpendapat perbuatan Sambo mencoreng nama institusi Polri di masyarakat dan dunia internasional. Sambo juga dinilai hakim menyeret banyak anggota Polri lain terlibat dalam perkara ini. Hal lain, hakim menilai Sambo berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang menarik dari pertimbangan hakim dalam memberikan vonis mati bagi Sambo adalah tidak ditemukannya hal yang meringankan. Berdasarkan pertimbangan itulah Verdi Sambo mendapat vonis mati. Perlu diketahui, vonis ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena masih terbuka peluang bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti banding.
Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati. Namun kini mulai muncul perdebatan baru terkait pasal pidana mati di KUHP baru. Akankah KUHP baru bisa memengaruhi hukuman Sambo? Kita bahas masih bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, Heri Firmansyah. Mas Heri, bagaimana melihatnya ini Jenderal Bintang 2 pertama yang divonis pidana mati? Iya, tentunya kita sebenarnya jauh di lubuk hati yang paling dalam tidak menginginkan ada presiden semacam ini ya. Terjadi. Jenderal manapun, bahkan korban brigadir manapun gitu. Itu tidak kita inginkan. Tapi ini sudah terjadi, maka proses hukum berjalan, ada yang namanya equality before the law, asas persamaan di muka hukum, ada asas legalitas, ya di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana itu tentu tidak lepas dari jeratan hukum tanpa melihat dari strata sosialnya. Kebetulan yang melakukan tindak pidana ini kan adalah mantan Jenderal Bintang 2 begitu ya, dan kemudian pidananya juga tidak main-main, yaitu pidana mati. Dan ini mungkin jadi catatan menambah yang kedua kali ya. Mungkin yang pertama di zaman kalau saya tidak salah di masa PKI waktu itu ada seorang jenderal juga yang kemudian dihukum karena dianggap terlibat di dalamnya. Kita berdebat satu atau dua itu, tapi setidak-tidaknya ada tinta yang hitam di situ yang menggores sejarah yang tidak baik bagi kepolisian kan, tentunya di mana tempat Sambo bernaung begitu. Nah, kita akan melihat ini sebagai sebuah hal yang tentunya tidak baik gitu ya. Tapi di sisi yang lain kita bisa melihat sesuatu yang mencerahkan juga, bahwa sekali lagi ada penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan apa yang dilakukan, pertanggungjawaban pidananya berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim tadi. Ya, walaupun tadi pasti dari pihak Sambo dan juga kuasa hukum tidak akan menerima hal ini, karena bahkan kalau kita ikuti mengatakan tidak bersalah sama sekali kan, Sambo dan PC itu nggak bersalah menurut kuasa hukum saat itu. Ternyata kan hakim berdasarkan keyakinannya dan minimum 2 alat bukti menjalankan yang namanya teori negatif minimum pembuktian, sudah mengetok palu dan menyatakan putusan di tingkat pengadilan pertama ini, di pengadilan negeri, bahwa Sambo bersalah, bertanggung jawab, dan pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati. Hakim meyakini bahwa ultra petita ini dengan menjatuhkan pidana mati jadi vonis yang tepat berdasarkan pertimbangan hakim. Nah, tapi berikutnya muncul perdebatan soal ada kemungkinankah ini terganjal dengan berlakunya KUHP yang baru Januari 2026 nanti. Sebenarnya bagaimana secara hukumnya untuk pemberlakuan aturan baru terkait pidana mati ini, Mas Heri? Sebelumnya saya ingin menjawabnya begini, Mbak Priska, bahwa ini ada message yang ingin disampaikan terkait dengan kasus Sambo dan kemudian keberlakuan pasal 100 KUHP ini ya di Undang-Undang 1 tahun 2023. Undang-undang pertama yang disahkan oleh Presiden Jokowi di tahun 2023. Jadi ini kado di tahun 2023. Waktu itu kita tahu seperti itu ya. Nah, dalam hal ini ada memang tadi yang sudah dikutip oleh Prof. Mahfud juga kalau saya tidak salah itu menyatakan bahwa kalau ada perubahan terkait dengan satu undang-undang, khususnya undang-undang pidana terhadap kalau kita baca di pasal 1 ayat 2 KUHP yang lama namanya disebut tersangka. Nah, kalau terjadi pada proses itu, maka yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan kepentingan hukumnya. Nah, ini kan kalau kita membaca dari beberapa literatur, ada yang disebut sebagai asas transitoir. Jadi ada perubahan undang-undang, mana undang-undang pidana yang akan digunakan. Nah, ini yang kemudian menjadi kegamangan publik, karena kalau saya membaca di pasal 100 KUHP itu kan tentang pidana mati percobaan atau pidana mati bersyarat, ada yang menyebut begitu. Karena ada kurun waktu tertentu selama 10 tahun yang ditetapkan bagi seorang yang sudah dijatuhi pidana mati, jika dia berkelakuan baik, maka bisa saja dianulir, dalam tanda petik ya, pidana matinya berubah menjadi pidana seumur hidup. Nah, ini dikaitkan dengan kasus ini, 340 penjatuhan pidana mati, apakah bisa berubah seperti itu? Kalau kita membaca lanjutan di pasal 100 itu ada produk hukum yang bernama kepres yang harus dimuat di sana, kemudian juga ada pertimbangan Mahkamah Agung, karena nanti juga itu berkaitan dengan eksekutor perkara pidana, dalam hal ini adalah kejaksaan gitu ya, mungkin berkoordinasi dengan Jaksa Agung. Jadi layernya banyak, tapi ada
kekhawatiran publik adalah mengenai tafsirnya. Kemudian ini bisa digunakan. Yes, memang itu masih 3 tahun yang akan datang. Tapi ini celah hukum ketika ada dalil yang tidak terlalu jelas dimaksudkan dalam satu undang-undang, itu bisa saja dianggap normanya kabur dan bisa ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Akrobat akan bermain di sana. Itu jangan disalahkan juga kalau ada yang berpendapat seperti itu untuk memastikan kepastian hukum dari hukum itu sendiri, begitu. Ya. Jadi kepastian hukum itu yang harus dikawal, dan di sisi lain juga masih ada upaya hukum biasa dan luar biasa yang bisa ditempuh oleh terdakwa. Terima kasih. Maaf, pidana mati tadi bisa diajukan kan juga harus melihat dari ini sudah putusan final and binding apa belum. Ya. Bisa diajukan banding, ini masih ada upaya hukum banding dan kasasi kan, jadi belum final and binding ini, sehingga masih bisa dimungkinkan putusannya seperti hal yang lain begitu ya, apakah pidana mati atau tidak gitu. Oke, jadi ini belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, masih ada upaya hukum lanjutan lagi yang dilakukan oleh terdakwa. Terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, pemerintah dan DPR akan memutuskan biaya haji 2023 malam ini. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya, Liviana Janisa di Sapa Indonesia Malam. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa pembunuhan berencana Yosua Kuat Ma'ruf. Hakim menolak nota pembelaan sopir Sambo Kuat Ma'ruf dan tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Kuat harus dipidana. Dari fakta persidangan, Kuat Ma'ruf membantu mengantar barang milik Putri Chandrawati hingga ke depan kamar di lantai 1. Kuat juga berperan menutup akses pintu rumah bagian depan dengan tujuan agar Yosua tidak melarikan diri jelang pembunuhan. Sementara terdakwa kasus pembunuhan Yosua, Ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Hakim menilai salah satu yang memberatkan terdakwa adalah berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan merusak citra Polri. Dalam sidang yang beragendakan vonis hari ini, Ibu Yosua Huta Barat Rosti Simanjuntak mengapresiasi vonis yang dijatuhkan hakim pada Ricky Rizal. Menurut Rosti, vonis yang dijatuhkan kepada Ricky sudah sesuai. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil.
Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, malam ini pemerintah akan memutuskan biaya haji tahun 2023. Sebelumnya Kementerian Agama mengusulkan biaya per jamaah sebesar 69 juta rupiah. Polemik biaya haji tahun 2023 masih bergulir. Malam ini menjadi penentu berapa biaya haji yang akan dibebankan jemaah setelah Komisi 8 DPR bersama Panja BPIH rampung membahas keputusan biaya tambahan ibadah haji tahun 2023. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan Kementerian Agama mengusulkan rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2023 sebesar 69 juta rupiah. Menurut Ma'ruf, selama ini subsidi untuk Mekah sebesar 18 juta rupiah. Memang tahun lalu subsidi haji itu terlalu besar, 59%. Nah sekarang sedang, kalau itu terus dipertahankan, berpotensi mengeruk modal dana haji yang dikembangkan. Nah, supaya tidak, maka subsidi itu harus dikurangi. Nah sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat ya, masyarakat bisa menerima, tapi juga dana haji tidak tergerus. Ketua Panja BPIH sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan ada upaya yang bisa dilakukan untuk menekan biaya haji agar tidak terlalu tinggi, seperti pengurangan hari atau lamanya jemaah berada di Arab Saudi menjadi sekitar 30 hari. Dari sekian melobi pihak kerajaan Saudi untuk bisa 30 hari. Termasuk memakai fasilitas Bandara Taib. Bandara Taib itu Pak Dubes, saya sudah lihat sekarang sudah dipakai oleh negara-negara di kawasan Uzbekistan, Kazakhstan untuk pelaksanaan umroh. Sudah dilakukan. Dan jarak Taib ke Makkah itu ada jalan yang bukan lewat Hada. Ada yang belok-belok itu, ada yang jalan lurus. Enak sekali dari sana, jamaah kita pasti menikmati perjalanan. Nah, kalau ini diberikan ke PKB, kami berkeyakinan masih bisa kita lakukan perubahan. Satu, turun dari harga-harga. Yang kedua, formasi formula pembiayaan 70-30 masih bisa kita lakukan perubahan. Bisa saja 60-40 atau bahkan lebih mendekati setengah-setengah. Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Farid Al-Jawi, menyatakan kenaikan biaya ibadah haji harus rasional sehingga tidak memberatkan calon jemaah haji.
biaya ibadah haji pada tahun ini, angka kenaikannya tentu kita mendukung namun dengan angka rasional sehingga masyarakat bisa melunasi dan tidak ada kekosongan kuota atau ketidakmampuan masyarakat dalam melunasi ibadah haji tahun ini. Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji yang hampir sama dengan sebelum pandemi, yakni sebanyak 221.000 jemaah haji. Terdiri dari haji reguler sebanyak 203.320 dan haji khusus sebanyak 17.680 orang. Calon jemaah haji kini tinggal menunggu berapa biaya haji yang akan mereka keluarkan. Tentu saja harapannya biaya haji tidak memberatkan calon jemaah sehingga bisa mempersiapkan ibadah dengan tenang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah sebelumnya mengusulkan jemaah membayar 69 juta rupiah untuk biaya haji tahun ini. Apa saja upaya yang bisa dilakukan demi menekan biaya haji sehingga tidak memberatkan calon jemaah? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh RI atau Ampuri, Pak Farid Aljawi. Pak Farid, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Farid, ini usulan pemerintah biayanya naik dari 39 ke 69 juta, pendapat Anda seperti apa? Ya, tentu kita harus memperhatikan berbagai hal, karena pelunasan ini kan sudah 10 tahun tidak ada kenaikan. Ya. Nah, dipotong 2 tahun pandemi. Tentu kita memikirkan ada inflasi, dan juga nilai tukar ya, karena masyarakat menyetorkannya kan pakai rupiah. Nah, sehingga memang harus ada kenaikan, namun angkanya harus rasional sehingga masyarakat ya kira-kira mampu ya bisa melunasi pada tahun ini. Angka rasionalnya berapa Pak Farid? Ya mungkin estimasi saya sekitar 50, 55 ya. 50-55 juta itu angka rasional menurut Ampuri ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang kan gini, 2 tahun terakhir pandemi, ketika pandemi sempat 1 tahun haji tidak bisa berangkat, kemudian tahun lalu mereka yang dianggap lansia ada batas umurnya kemudian sudah masuk kuota tapi tidak bisa berangkat. Artinya kan ini karena kebijakan sebetulnya, bukan karena mereka yang memang batal berangkat. Bagaimana dengan mereka-mereka ini? Apakah juga kemudian harus bayar nambah sementara seharusnya kuota mereka sudah harus berangkat sebelumnya? Bagi yang mereka sudah melunasi di tahun lalu, jika ada kenaikan saat ini harusnya tidak tambah, dan ini menjadi beban pemerintah sehingga ada rasa atas keadilan karena mereka sudah menyimpan uangnya lebih lama ketimbang yang mereka sekarang belum melunasi begitu. Jadi yang sudah lunas tapi kemudian kemarin tidak bisa berangkat karena memang kendala aturan itu seharusnya tidak perlu nambah ya. Karena betul, angkanya cukup signifikan kalau kita berhitung dari 39 ke 50 atau 55 saja. Seperti yang tadi Ampuri katakan. Karena kan kalau kita bicara naik haji, jarang ada yang naik haji sendiri. Biasanya satu keluarga tuh minimal berdua, bertiga begitu ya. Betul, ini juga satu langkah yang sehingga targetnya ya masyarakat bisa melunasi semua. Jangan sampai tahun ini tidak bisa melunasi, tahun kemarin karena kendala usia, tahun sebelumnya karena memang mereka tidak masuk. Ini kan nanti akan terjadi kegagalan yang berkali-kali begitu. Oke. Tapi mudah-mudahan tahun ini bisa maksimal, bisa melunasi semua. Pak Farid, kan sekarang isu utamanya kan karena subsidinya dianggap terlalu besar 18 juta. Sehingga kemudian harganya di-adjust jadi 69 juta. Memang idealnya berapa negara harusnya memberikan nilai subsidi untuk haji? Nah, mengenai angka tentu kita serahkan ke BPKH. Ya. Kalau mengenai angka kita tidak tahu persis karena BPKH ini kan baru bekerja sejak tahun 2017. Ya. Nah, 2017 5 tahun dipotong pandemi 2 tahun baru bekerja 3 tahun. Nah, nilai subsidi kemungkinan sekitar 7 miliar mungkin. Ya. Ya. Nah, itu juga dibagi dengan yang keberangkatan tahun ini dan keberangkatan tahun yang akan datang begitu. Oke. Pak Farid, ini kan kalau kita breakdown satu-satu item-item yang naik itu kan salah satunya aftur, kemudian ada juga biaya penginapan dan segala macam itu. Yang kemudian jadi pertanyaan kan kalau kita bicara aftur itu kan fluktuatif, Pak. Apakah kemudian harus dipukul rata kemudian naiknya cukup signifikan seperti itu? Nah, ini perlunya transparansi pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami, ya kan, bahwasanya
Kalau memang itu turun, harusnya juga disampaikan kepada masyarakat. Karena kan memang kenaikan itu kemarin ketika awal-awal setelah pandemi buka. Kemungkinan sekarang akan turun. Nah, ini bisa dibicarakan dengan penerbangan. Begitu. Oke, kalau salah satu opsi, Pak Farid, ini kan untuk menekan biaya haji yang kenaikannya pasti akan memberatkan calon jemaah haji. Dari 40 hari masa mereka untuk beribadah haji ditekan jadi 35 atau 30 hari, itu bisa menekan berapa biayanya, Pak? Mengenai kos ya, untuk hotel. Hotel itu kan kita kontrak satu musim, jadi kita pakai 30 hari, 40 hari sama. Mungkin yang bisa ditekan adalah biaya dari makan. Ya, makannya ini kalau jumlah harinya kurang, tentu biaya makan juga akan berkurang. Saya meyakini insya Allah ya ketemu. Saya meyakini ya insya Allah itu bisa turun ya, sehingga pemerintah mudah-mudahan malam ini bisa menentukan minimal ya 50 atau 55 maksimal. 50 atau 55 dengan penghematan yang dilakukan pemerintah, apakah kemudian nanti pelayanannya juga akan turun signifikan, Pak? Karena kan penekanan biayanya cukup lumayan nih. Tentu tidak. Jadi kenaikan harga ini juga harus diimbangi dengan pelayanan. Karena haji ini mayoritas adalah lansia, maka pelayanan terhadap lansia itu yang diutamakan. Kita tahu bahwasannya lansia itu ya itu tidak sama dengan yang muda-muda, terutama dalam makannya. Nah, makannya lansia ini kan bisa lebih dihemat. Ya, kemungkinan ada subsidi silang ya antara jumlah jamaah yang masih muda dengan jumlah jamaah yang tua. Ya, dan juga tentang mungkin pelayanan kesehatan. Memang pelayanan kesehatan umat lansia lebih ekstra, lebih banyak daripada pelayanan kesehatan yang muda. Nah, ini lagi ditimbang-timbang oleh pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa menentukan harga yang memang rasional dan bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga ini tidak berlarut-larut. Karena kalau kita hitung waktu ini sudah sangat mepet. Ya, ketika pengumuman pelunasan, ya masyarakat harus siap-siap untuk pelunasi, dan juga masih ada persiapan-persiapan berikutnya yang menjelang keberangkatan. Yang kurang lebih sekitar 5 bulan lagi begitu. Pak Farid, dalam waktu 5 bulan, kenaikannya yang harus ditambah, taruhlah misalnya ketok palunya di angka 50 juta seperti yang diusulkan Komisi 8 sebelumnya, kan mereka meminta, kalau saya tidak salah koreksi ya Pak, itu kan di angka 50 juta. Artinya kan sebetulnya mereka, para jemaah ini hitung-hitungannya harus menambah sekitar 10 jutaan lebih, kurang lebih ya Pak, per orang. Betul. Ya, nah ini dengan waktu 5 bulan, bagaimana kemudian para jemaah haji yang sebelumnya memang sudah kesulitan untuk pelunasan saja di angka 39 sudah kesulitan, tapi kemudian dia punya kuota untuk berangkat tahun ini, tapi kemudian uangnya nggak ada. Ada nggak sih kebijakan yang seharusnya ini sebetulnya bisa dilakukan pemerintah tahun depan, nggak mesti tahun ini? Nah, ini kembali lagi kepada pemerintah, memutuskannya memang juga harus bijak. Pokoknya targetnya adalah jangan sampai mereka gagal berkali-kali. Ya, gagal karena pandemi, gagal karena usia 65, gagal karena ya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi. Tentu ya kami berharap semua jamaah bisa melunasi berapapun keputusan pemerintah pada malam ini. Hingga kuota ini terisi full. Karena kita ini diberi kepercayaan tahun ini adalah tahun pertama kali kita melaksanakan ibadah haji setelah pandemi dengan kuota penuh. Gitu. Jadi kalau misalnya alasan masyarakat, tentu masyarakat kan beragam dan dari tingkat kemampuan yang beragam pula. Iya, betul. Maka memang perlu juga kita edukasi kepada masyarakat, ya diupayakan maksimal ya agar bisa ya melunasi sesuai dengan ketentuan pemerintah yang insya Allah sudah sangat bijak. Oke, tapi terakhir sebelum saya menutup dialog ini, rekomendasi atau katakanlah upaya seperti apa yang bisa dilakukan Ampuri untuk kemudian bisa mewakili masyarakat calon para jemaah haji ini kemudian untuk bisa mendapatkan haknya secara optimal, tapi kemudian harganya tidak naik secara signifikan, mereka juga kemudian bisa dapat pelayanannya juga di sana sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Ya perlu diketahui bahwasanya Ampuri memang mendapatkan porsi dari pemerintah sejumlah 8%. Itu untuk haji khusus, ya kan? Yang setorannya dalam bentuk dolar. Namun yang haji biasa itu terbagi ke seluruh embarkasi di seluruh Indonesia.
ini memang agak berbeda gitu, agak berbeda antara haji khusus dengan haji biasa. Namun kita sangat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi 8 yang mereka sudah berjuang keras, karena kita sebagai penyelenggara umroh dan haji yang memang setiap hari ya kita berhubungan dengan pemerintah Arab Saudi dan para stakeholder di Arab Saudi, sehingga kita bisa juga membantu mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat. Oke, satu lagi terakhir Pak Farid, ini soal haji-haji khusus yang kalau tahun lalu kan kita lihat ada beberapa insiden yang gagal masuk, kemudian visanya terlambat terbit, beberapa kendala seperti itu di tahun seperti ini ketika kuotanya sudah dibuka maksimal. Apa kemudian upaya pencegahan supaya kemudian calon jemaah haji kita yang khusus seperti yang tadi Anda katakan tidak terulang seperti tahun lalu? Ya, tentu yang pertama, jika haji khusus itu kan kuota 8%. Di luar haji khusus ada haji furoda yang mereka mendapatkan visa langsung dari rekan-rekan atau mitra-mitranya di Arab Saudi. Harapannya kepada masyarakat yang mereka harus jeli kepada penyelenggara-penyelenggara yang menyelenggarakan haji khusus dan haji furoda atau haji mujamalah. Nah, haji mujamalah ini kan kuotanya terbatas, dan pastikan bahwasanya penyelenggara tersebut memiliki atau mempunyai akses langsung sehingga bisa mendapatkan visa tahun ini. Jangan sampai ada kegagalan ya yang diakibatkan memang mereka hanya menerima namun mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan visa mujamalah tersebut, yang akhirnya nanti masyarakat juga yang menjadi korban begitu. Oke, terima kasih Pak Farid Aljawi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi pengemudi mobil Fortuner arogan yang menabrak dan merusak mobil taksi online resmi jadi tersangka. Kami kembali usai jeda. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kamar mandi sering digunakan, kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power, bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kera, bunuh kuman. Wingscare. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Fakta, air jernih juga tercemar. Virus kuman bakteri pindah ke pakaian saat dicuci. Kesehatan terancam. Pakai Soclean Antisep, deterjen plus protection dengan Auto Active Power, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri, pakaian bersih terlindungi. Melalui gerakan Indonesia Sehat Berseri, wujudkan keluarga Indonesia yang bersih, sehat, terlindungi. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Karena kuman dan keraknya menumpuk, jadi sulit dibersihkan. Ih, jorok! WPC Closet dengan Strong Active Power. Cairannya lebih kental, tidak cepat turun. Efektif basmi kerak dan bunuh kuman hingga ke celah tersembunyi. WPC, basmi kerak, bunuh kuman. Wingscare. Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya, Elgin Fridianto. Sebuah truk yang memuat air bersih seberat 2 ton terguling di Jalan Tanjakan Pintu Gerbang Benteng, Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Insiden terjadi akibat sopir terlambat masukkan gigi kopling saat di Jalan Tanjakan. Truk bermuatan air bersih terguling dan melintang menutup jalan. Truk kemudian ditarik dan kemudian dibawa ke bengkel terdekat. Sementara warga sekitar menutup tumpahan minyak oli dengan pasir agar tidak membahayakan pengendara lain. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pengemudi mobil Fortuner arogan yang menabrak dan merusak mobil taksi online di wilayah Senopati, Jakarta resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Polisi akhirnya menetapkan pengemudi Fortuner sebagai tersangka yang merusak dan menabrak mobil pada 12 Februari lalu di Senopati, Jakarta. Polisi menyebut dari hasil gelar perkara tersangka melakukan perusakan dan ancaman dengan kekerasan. Tersangka kini ditahan selama proses penyidikan. Maka kami menerapkan atau mempersangkakan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan pasal pidana 406 KUHP, yaitu pengerusakan terhadap barang dan perbuatan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap orang, melakukan penahanan terhadap tersangka GR. Untuk selanjutnya kami lakukan proses dalam tahap penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tak terima ditegur, seorang pengemudi merusak kendaraan lain di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku merusak dengan senjata airsoft gun hingga menabrakkan kendaraan miliknya ke mobil milik pengendara lain. Pelaku juga disebut merusak kaca depan mobil milik pengendara lain dengan pedang, lalu melarikan diri. Korban langsung melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Selatan. Kesorotan lain, Saudara, Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri mengakui bahwa pilot Susi Air Philip Mark Martens masih berada di tangan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Meski enggan menjelaskan keberadaan sang pilot, namun Fakhiri memastikan saat ini upaya pembebasan tengah dilakukan. Kapolda Papua memastikan pemerintah daerah terus berkomunikasi dengan tokoh-tokoh setempat termasuk kelompok Egyanus Kogoya. Terakhir, upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Tim gabungan memiliki tahapan dalam mengambil langkah pembebasan sang pilot termasuk penghitungan lokasi penyanderaan. Sebelumnya KKB pimpinan Egyanus Kogoya membakar pesawat Susi Air Selasa 7 Februari lalu dan menyandera pilot Susi Air Kapten Phillips yang merupakan warga negara Selandia Baru. Ada pada kelompok Egi. Kondisinya tidak? Ya, ini yang kami kan masih belum bisa tahu kondisi pilotnya. Pak Bupati telah membantu kami itu dengan warga besar dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bertemu dan lagi. Samping kita akan melihat bagaimana kondisi dari pilot. Apakah sudah sempat ketemu dengan belum. Ya, kita ini kan baru berangkat ini. Kita berharap nanti 1-2 hari ke depan lah. Berikan waktu karena memang menyeberang sungai juga kan perlu ekstra hati-hati masyarakat yang diutus oleh pemerintah. Ada batas waktu? Ada batas ya, waktu, tentunya kita memberikan kesempatan. Nego itu jalan terbaik kita lakukan ke depan kan.
Saudara, sedikitnya 87 kepala keluarga meninggalkan kampungnya di distrik Paro dan pindah ke distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Mereka menyusul puluhan warga yang lebih dulu mengungsi pasca teror KKB di Nduga. Ratusan warga termasuk anak-anak terpaksa mengungsi dan mengamankan diri akibat teror kelompok kriminal bersenjata di Nduga. Sebelumnya teror juga terjadi terhadap pekerja bangunan puskesmas dan pembakaran pesawat Susi Air hingga penyanderaan pilot Philip Mark Martens. Para pengungsi dijemput tim gabungan TNI Polri di Kampung Kinit, distrik Kenyam menggunakan 6 truk. Mereka kemudian dibawa ke RSUD Nduga untuk diperiksa kesehatannya. Bupati Nduga, Namia Guijangge, mengatakan bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan tempat untuk menampung pengungsi. Mereka akan dipulangkan kembali apabila pembebasan pilot telah berhasil dan situasi di Kabupaten Nduga sudah kembali kondusif. Atau orang masyarakat masuk, jadi kita mau cari keuntungan untuk menaikkan harga, tidak boleh. Kami beberapa waktu ini sudah pantau terus sehingga harga normal supaya kami juga bisa siapkan sembako untuk masyarakat yang datang. Terima kasih, seperti itu. Saudara, Prabowo Subianto jadi warga kehormatan Korps Marinir. Lebih lengkap usai jeda kita kembali untuk Anda. Sebelum aktivitas seharian di sekolah, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegalinu reda, aktivitas. Oh yeah.
Saudara Komisi Pemilihan Umum meluncurkan program Kirap Pemilu 2024. Program ini digelar untuk menandai setahun jelang pemilu yang digelar 14 Februari tahun depan. Ketua KPU Hashim Ashari menyebut program ini sebagai bentuk semangat menuju pemilu 2024. Kirap setahun jelang pemilu digelar serentak di 7 wilayah. Di antaranya di Aceh, Batam, Kalimantan Utara, NTT hingga Papua. Ibu Bapak yang hadir secara fisik. Saya kira KPU jalan terus dalam menjalankan pemilu, tidak dibayang-bayangi oleh situasi apapun. Kita tetap optimis ya untuk menjalankan pemilu. Bahwa kemudian ada pengaduan, kemudian ada laporan, entah itu ke Bawaslu, entah itu ke DKPP, ya kita ikuti proses-proses tersebut. Saudara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberi bocoran soal kriteria bakal cawapresnya di pemilu 2024. Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri Rakernas Partai Umat. Menurut Anies, calon pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang harus memiliki chemistry yang baik dengan dirinya. Selain itu, Anies menyebut sosok bakal cawapresnya juga harus mampu memberikan kontribusi untuk pemenangan di Pilpres mendatang. Di acara ini, kader Partai Umat sempat meneriakan nama Anies sebagai salah satu nama yang akan diusung sebagai bakal capres. Nah, kalau bicara sebatas kriteria, kami melihat begini. 3 yang pertama itu teknokratik, 2 yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. 1, teknokratik ini, bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenangan. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Itu 3 pertama, objektif. Yang 2, yang keempat adalah memiliki garis perubahan yang sama. Bahwa ini adalah pasangan yang menawarkan perubahan. Itu kira-kira. Yang keempat, tentu saja chemistry, kerja bersama yang solid. Saudara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto diangkat sebagai warga kehormatan Korps Marinir. Prabowo menyebutnya sebagai sebuah kehormatan besar. Komandan Korps Marinir Maijen Widodo Dwi Purwanto menyematkan baret ungu Korps Marinir pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di depan prajurit Korps Marinir di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo Subianto dinilai sebagai salah satu tokoh yang berjasa pada Korps Marinir. Prabowo mengaku terkesan dengan kedisiplinan Korps Marinir yang terkenal sepanjang masa. Prabowo juga melaksanakan inspeksi alutsista Korps Marinir dan menyerahkan secara simbolis alat peralatan pertahanan berupa kendaraan roda 2, 100 unit, Matsus pendukung penyelam dual mode incursion, senjata pelontar granat 40 mm, serta senjata laras panjang kaliber 5,56 mm. Dan karena itu saya hari ini mendapat kehormatan besar diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Sambil saya melihat kondisi mereka, saya sangat terkesan. Disiplin mereka sangat terkenal sepanjang masa. Sejarah mereka sangat gemilang. Mereka telah berjasa dalam sejarah Republik Indonesia. Tokoh-tokoh mereka sangat berjasa. Saudara, ada seorang perempuan di Hatay, Turki yang berhasil diselamatkan setelah tertimbun reruntuhan selama 174 jam atau seminggu lebih. Kita kembali usai jeda. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Ade bentar lagi sembuh, biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Little bit of that
Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Saudara, jelang 1 tahun perang Ukraina dan Rusia belum nampak tanda-tanda perang akan berakhir. Militer Rusia terus bergerak, sementara Presiden Ukraina Zelensky terus melobi negara-negara barat untuk mengirimkan bantuan senjata. 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasinya ke Ukraina pertama kali. Pasukan Rusia terus membombardir dan mencaplok wilayah Ukraina. Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan akan mengirimkan bantuan tank tempur bersama negara sekutu Jerman dan juga Prancis. Dan kini Presiden Zelensky sedang mencoba untuk meminta jet-jet tempur. Sementara menurut ahli hubungan Rusia dan Eropa, pihak Rusia tentu akan mempersiapkan serangan selanjutnya. Would the Russians be contemplating a spring offensive? Of course they would be. They might also be trying to figure out, what they can do in the interim. Because what Putin always wants to do is have the element of surprise. So if we're all looking over here, then he might do something over there. Saudara, tim penyelamat berhasil mengevakuasi seorang wanita dari reruntuhan sebuah bangunan di Antakya, Turki, seminggu setelah 2 gempa kuat melanda. Seorang wanita di kota Antakya, Provinsi Hatay, berhasil diselamatkan setelah tertimbun reruntuhan selama 174 jam dalam kondisi selamat. Korban dievakuasi dengan menggunakan tandu. Musim dingin semakin mengurangi peluang untuk bertahan hidup. Dalam semalam, suhu di wilayah ini turun hingga -6 derajat Celcius. Laporan penyelamatan semakin jarang, seiring dengan kemampuan tubuh manusia bertahan hidup tanpa air, terutama di bawah titik beku. Sukarelawan di Provinsi Pesisir Latakia, Suriah, membantu ratusan orang terdampak gempa bumi dahsyat yang melanda Turki Selatan dan Suriah Utara pekan lalu. 100 makanan disiapkan setiap hari, termasuk bantuan persediaan makanan pokok, sepatu, pakaian dibagikan pada warga terdampak gempa. Di Suriah, wilayah yang paling sulit termasuk Provinsi Utara Aleppo, Idlib, Latakia. Ratusan ribu warga Suriah jadi tunawisma. Suhu dingin yang berlangsung di Suriah membuat banyak orang tidak memiliki tempat berlindung. نحن مجتمع أهلي عم نحاول نساعد الناس المتضررين بالزلزال، عم نعمل وجبات لبعض الأسر المتضررة، عم نحاول قدر المستطاع إنه نساعدهم شو الله بيقدرنا. كتير الله يرحم اللي راحوا بالزلزال، حوالي 100 وجبة فاصوليا وبرغول ومع فراريج، وقدمنا كمان بعض المساعدات لو كانت بسيطة، أحذية ولباس، وإن شاء الله بنتأمل لسه كمان نقدم أكثر بهاليومين الجايات إن شاء الله. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengirimkan tim medis gabungan untuk membantu proses penanganan korban gempa Turki. Apel pelepasan dipimpin langsung Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Pesawat yang membawa bantuan makanan, peralatan, dan tim medis berangkat pada Senin pagi. Adapun tim medis adalah gabungan dari Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, dan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan. Diberangkatkan lagi tim lanjutan, yaitu tim kesehatan
gabungan dari Kementerian Kesehatan, dari TNI Polri, dari unsur-unsur NGO yang selama ini selalu bergerak di bidang kesehatan, antara lain dari MDMC Muhammadiyah, ini sejumlah 119 orang. Suriah sementara tidak mengirimkan personil, kenapa? Karena pertimbangan keamanan masih belum menjamin, tetapi Suriah karena memang dampaknya lebih kecil daripada Turki, tetap setelah ini kita pun akan mengirimkan bantuan logistik dan peralatan. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam, ada drone bawah air yang semakin populer di kalangan penghobi dan peneliti. Bagaimana teknologi dan pembuatannya, kita kembali usai jeda. Imajinasi dimulai dari Java Paint. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Untuk semua langkah yang sempat terhenti, kini saatnya untuk berani. Berani melangkah pasti. Melangkah untuk jadi lebih baik. Saatnya buka peluangmu untuk raih kesempatan baru. Berani hijrah pembiayaan ke Dana Syariah. Berani hijrah, temukan jalan. Ayo hijrah finansial. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi kera bunuh kuman. Wingscare. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Anti-Sep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Anti-Sep. Wingscare. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. First Media. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, drone bawah air semakin populer di kalangan penyelam dan peneliti bawah laut. Kini seiring berkembangnya teknologi pengoperasian di dalam air semakin mudah. Berikut ini laporan tim VOA untuk Anda. Sebuah tim robotika SMA dari Sacramento, California bernama Jesuit Robotics merancang kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh atau ROV selama lebih dari 1 dekade.
We developed the grippers ourselves. The cameras are modularly adjustable buoyancy systems. Jesuit Robotics belum lama ini memamerkan drone bawah airnya di sebuah kompetisi di Long Beach, California. Drone bawah air bernama Manatee ini dapat memetakan kapal yang karam atau mengerjakan proyek-proyek lingkungan. We have our custom AI detection software. Our bottom gripper helps us restore seagrass beds. Yang menarik adalah ROV belum lama ini menemukan kapal Endurance yang tenggelam di perairan Antartika tahun 1915. Operasi ini menghabiskan biaya sekitar $10 juta. Namun ROV lambat berkembang di kalangan penghobi. Sejumlah usaha rintisan membuat perubahan desain dan menambahkan teknologi untuk membuat drone bekerja lebih baik di bawah air serta menekan biaya. Perusahaan di Los Angeles, Blue Robotics, mengerjakan proses tahan air bagian drone bawah air seperti alat penggerak yang mendorong ROV ke arah yang benar dan menambahkan berbagai sensor untuk mengukur suhu, tekanan, dan kedalaman. Instead of trying to protect the motor from the water, why don't we make a waterproof motor? And so that's really the innovation here. Drone bawah air yang baru ini tidak bisa masuk ke laut dalam, tapi dipakai untuk kondisi yang tidak aman bagi penyelam manusia dan juga untuk para penghobi, menurut ahli teknologi kelautan Fritz Starr. The ability for everybody or more people to be that explorer, to be that person who understands what's going on in their local environment is really important. Dan tidak seperti drone udara, teknologi masa kini belum bisa memecahkan masalah komunikasi bawah air. Jadi untuk saat ini, drone bawah air masih dikendalikan melalui kabel penambat. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Saudara, Karnaval Festival Jalanan di Brasil kembali digelar setelah ditiadakan 2 tahun berturut-turut akibat pandemi. Karnaval ini dimeriahkan ratusan peserta. Karnaval diselenggarakan di wilayah Rio de Janeiro, Brasil. Warga yang hadir dihibur oleh berbagai atraksi dan penampilan yang disuguhkan ratusan peserta karnaval. Di antaranya pertunjukan musik, tari, seni, kostum, dan lainnya. Bagi warga Brasil, karnaval ini merupakan tanda sebuah kebangkitan setelah 2 tahun dilanda pandemi. Ya, Friska, setelah 2 tahun pandemi, sekarang semua aktivitas di luar ruangan sudah mulai kembali normal. Kalau tadi ada festival, ada juga sekarang kalau di Indonesia konser-konser sudah mulai ramai. Kemarin terakhir Friska nonton Westlife ya? Iya, betul. Dan itu jadi kayak momen balik lagi ke suasana sebelum pandemi. Tapi yang kita harapkan, ini bukan hanya sementara aja, tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan dan kita bisa lepas sepenuhnya dari pandemi menuju ke endemi. Itu kan harapan kita? Ya. Dan itu harapan kita semua tentu. Saya Liviana Charlisa menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Dan saya Friska Clarissa, terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Breaking News Kompas TV menayangkan secara komprehensif rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Pastikan Anda selalu bersama kami untuk mengikuti jalannya sidang pamungkas pembacaan vonis para terdakwa. Detik-detik akhir drama Sambo. Senin 13 Februari, sidang putusan atau vonis untuk terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Selasa 14 Februari, sidang putusan atau vonis untuk terdakwa Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf. Rabu 15 Februari, sidang putusan atau vonis untuk terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Live di Kompas TV. Ferdi Sambo divonis hukuman mati kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati.
Sementara sang istri Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara. Sementara Ricky Rizal 13 tahun penjara. Sejumlah momen unik dan menarik terjadi di ruang sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Program Berita Utama kembali hadir mengisi ruang informasi Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Aldin Fridianto. Dan saya, saudara Adi Stella Rasati, tidak terima vonis 13 tahun penjara. Ricky Rizal mengajukan banding atas kasus pembunuhan berencana Yosua. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga berita utama lainnya, di antaranya. Dianggap tidak sopan selama menjalani persidangan, Kuat Ma'ruf dijatuhi vonis 15 tahun penjara. Keluarga Yosua berharap agar vonis yang dijatuhkan untuk Richard Eliezer besok lebih rendah dari 5 tahun. Sementara di akhir acara nanti, kami juga akan menayangkan sebuah video pilihan mengenai batu besar yang mengalami longsor dan menutup jalan di Karanganyar, Jawa Tengah. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Diduga konsleting listrik pada bagian mesin sebuah mobil minibus terbakar di eksit tol Jakarta Lingkar Barat, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden terbakarnya mobil ini sempat membuat kemacetan panjang karena pintu eksit tol Jakarta Lingkar Barat, Rawabuaya ditutup sementara. Supir mobil minibus mengatakan api tiba-tiba saja muncul dari bagian bawah mobil saat lalu lintas tengah tersendat. Tidak ada korban dalam kejadian ini dan api dapat dipadamkan 30 menit kemudian dengan menerjunkan 3 unit mobil pemadam. Informasi berikutnya, seorang pria di kota Kendari disergap polisi karena dicurigai menyimpan narkoba. Saat digeledah, polisi menemukan 9 paket narkoba jenis sabu seberat 3,55 gram yang disimpan di dalam jaket. Pelaku sempat mencoba melarikan diri, namun berhasil dicegah polisi sehingga ia terjatuh dari motornya. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman paling lama 20 tahun penjara. Berikutnya, saudara, pengemudi mobil Fortuner yang melakukan perusakan dan ancaman di kawasan Senopati, Jakarta Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Pengemudi arogan itu pun meminta maaf pada korban. Giorgio Ramadan membacakan permintaan maafnya di Polres Jakarta Selatan pada Senin malam. Giorgio mengungkapkan dirinya terpancing emosi dan tidak berniat untuk mengancam dan merusak mobil korban. Giorgio dijerat dengan pasal 406 KUHP terkait perusakan dan pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan. Saya ingin minta maaf sebesar-besarnya ke Bapak Awe selaku pemilik mobil Brio yang telah saya rugikan, dan saya meminta maaf atas segala perbuatan saya yang luar biasa kepadanya. Saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia yang shock akibat video saya yang viral. Saya tidak ada niat untuk melakukan tersebut, saya hanya terpancing emosi.
Sebelumnya, saudara, aksi arogan GR melakukan perusakan hingga pengancaman terhadap pengemudi lain tersebar di media sosial. Dalam video itu, pelaku merusak mobil dan mengancam pengemudi dengan senjata tajam dan airsoft gun. Aksi arogan pelaku dipicu setelah mendapat teguran dari korban karena melawan arus lalu lintas. Kita ke sorotan lain, saudara. Diduga tak kuat menanjak, truk bermuatan batu mundur dan terguling hingga menimpa mobil mewah di Jalan Sagu, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Truk bermuatan batu ini tak kuat menanjak hingga akhirnya mundur sejauh 100 meter. Kendaraan tersebut berhenti setelah sopir banting setir hingga truk terguling dan menimpa mobil mewah yang berada di belakangnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa Kuat Ma'ruf. Terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Untuk pasal 551 ke 1 KUH pidana. Vonis 15 tahun pada Kuat Ma'ruf ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 8 tahun. Hakim menyatakan Kuat Ma'ruf terbukti bersalah turut serta dalam tindak pidana pembunuhan Yosua. Hakim menyebut hal yang memberatkan Kuat yaitu berbelit-belit dan tak sopan dalam persidangan, tidak mengaku bersalah, dan tak memperlihatkan penyesalan. Atas vonis ini, Kuat Ma'ruf memastikan akan mengajukan banding. Kuat, Om gimana Om? 15 tahun Om. Om, gimana? Saya pasti banding lah. Banding? Berarti akan banding Om? Ya, karena 15 tahun, gimana tanggapannya? Saya akan banding. Banding? Karena saya tidak membunuh dan saya tidak berencana. Saat masuk ke ruang sidang, Kuat Ma'ruf memberikan tanda cinta khas Korea kepada pengunjung sidang. Tanda cinta ini juga sebelumnya pernah ditunjukkan Kuat dalam beberapa sidang sebelumnya. Usai diputus bersalah dan diganjar hukuman 15 tahun penjara, Kuat sempat mengacungkan gerakan salam metal ke arah jaksa penuntut umum. Chandrawati dan terdakwa bertemu. Dan dalam pertemuan tersebut, tak hanya salam cinta dan metal. Saat sidang pembacaan vonis berjalan, terdakwa Kuat Ma'ruf sempat menunjukkan senyuman sinis. Senyum Kuat Ma'ruf ini terlihat saat hakim menyebut Kuat bersama Putri ke lantai 3 rumah Saguling bertemu Ferdi Sambo untuk merencanakan pembunuhan Yosua. Selama hakim membacakan peran Kuat, Kuat juga tampak menaikkan alisnya ke arah jaksa. Termasuk skenario jawaban sebagaimana disampaikan kepada saksi Beni Ali maupun saksi Susan. Saudara, Kuat Ma'ruf menjadi sorotan selama persidangan karena kerap mengundang keriuhan pengunjung sidang. Mulai dari menyapa penonton sidang dengan tanda cinta ala Korea hingga memberikan tanggapan ahli psikologi forensik Reni Kusumwardani pada 21 Desember 2022. Meski menimbulkan gelak tawa, namun saat vonis, hakim menyebut jika Kuat Ma'ruf tidak sopan selama persidangan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dan bahasa itu Ibu. Masih dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua, terdakwa Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara oleh majelis hakim. Ricky Rizal terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana. Vonis yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim menilai Ricky Rizal yang adalah ajudan Sambo berbelit-belit memberikan keterangan dalam persidangan. Usai persidangan, Ricky Rizal menegaskan tidak pernah punya niat membunuh Yosua. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa Ricky Rizal akan mengajukan banding. Kita kan tidak pernah mempunyai niat dan kehendak untuk membunuh Yosua, dan saya tidak tahu. Untuk proses selanjutnya saya serahkan ke masyarakat. Keluarga
Keluarga Ricky Rizal ikut memberikan dukungan dengan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah seorang dari pihak keluarga, keputusan hakim diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengatakan pertanggungjawaban hakim kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini sebelumnya dituntutnya 8 ini Mas, gimana? Saudara keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat berharap Richard Eliezer dapat keringanan hukuman dalam sidang vonis yang akan digelar Rabu 15 Februari 2023. Menurut keluarga, Eliezer berhak mendapatkan keringanan karena telah menjadi justice collaborator. Harapan kami dan doa kami ya atas jasa Richard dan juga permintaan maafnya yang juga sudah dimaafkan oleh keluarga korban dapat divonis lebih ringan dari 5 tahun gitu ya. Kita ke informasi lainnya, saudara. Takut dengan teror kelompok kriminal bersenjata, gelombang pengungsian warga di distrik Paro, Kabupaten Duga terus berlanjut. Sebanyak 87 kepala keluarga di distrik Paro menyelamatkan diri ke distrik Kenyam Senin petang. Kepala distrik Paro menegaskan bahwa seluruh warganya sudah keluar karena takut dengan keberadaan kelompok kriminal bersenjata. Distrik Paro dipastikan kosong sejak ratusan warga memilih mengungsi di distrik Kenyam. Saudara, suasana di distrik Paro, Kabupaten Duga kian mencekam. Sebelumnya, aparat gabungan TNI Polri harus mengevakuasi belasan pekerja yang tengah membangun proyek puskesmas di distrik Paro di tengah ancaman kelompok kriminal bersenjata. Selain itu, Kapolda Papua mengatakan hingga kini pilot Susi Air Philip Mark Martens masih berada di tangan kelompok kriminal bersenjata. Bisa dipastikan pilot ada di Egyanus ya? Ada pada kelompok Egi. Kondisinya tidak? Ya, ini yang kami kan masih belum bisa tahu kondisi pilotnya. Pak Bupati telah membantu kami itu dengan warga besar dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa bertemu dan Egi. Samping kita akan melihat bagaimana kondisi dari pilot. Informasi berikutnya, Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Alasan Luki mundur karena tak mampu mengemban amanah sebagai Wakil Bupati. Sekarang pun sudah sangat kecewa. Dan ini pukulan yang berat. Surat pengunduran diri Luki Hakim telah diserahkan ke DPRD Indramayu. Dalam surat pengunduran diri, Luki mengaku tak mampu mengemban amanah sebagai Wakil Bupati Indramayu. Luki berharap DPRD Indramayu menindaklanjuti permohonannya pengunduran diri. Dan saya yakin sekarang pun sudah sangat kecewa. Dan ini pukulan yang berat. Bupati Indramayu Nina Agustiani mengaku kaget dengan mundurnya Luki Hakim dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Nina membantah jika mundurnya Luki Hakim dikaitkan dengan isu ketidakharmonisan hubungan keduanya. Nina mengaku jika selama ini komunikasi keduanya masih baik-baik saja. Buat saya itu kaget ya seperti itu, karena bagi saya pribadi tidak ada suatu masalah saya dengan Wakil Bupati. Kami sudah mempunyai tupoksi-tupoksi bagaimana sebagai kepala daerah, bagaimana sebagai wakil. Komunikasi kalau dibilang lancar, ya enggak juga, dibilang enggak juga, ya biasa aja sih ya gitu. Karena pada saat terakhir kita ketemu pada saat interpelasi ya, saya juga sudah menawarkan beberapa, ayo maunya apa, mau bagaimana, tapi kalau masih seperti ini ya kita juga tidak bisa memaksakan kan, seperti itu. Berita utama akan segera kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mantan Kadif Propam Polri, Fedy Sambo dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akankah mantan Jenderal Bintang 2 itu menempuh langkah hukum selanjutnya untuk menghindari vonis mati? Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beans Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesup. Tapi ibu
minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehab, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Kalau bocor, gunakan No Drop, cat pelapis anti bocor. Mulai perlindungan dari luar untuk keceriaan dan rasa aman di dalam rumah. No Drop, no bocor-bocor. Percaya Avian Brands. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Halo Indonesia, yuk bagiin cinta. Buat yang bingung bilangnya, dan yang susah nyampeinnya. Yang kayak gini, bisa damai. Sampein sayangmu dengan Pizza Heart dari Pizza Hut. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Halo? Ya, Brian. Aku pengen... Pengen apa? Minum mobil lagi. Minum Top White Coffee. Top White Coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Beans Food. Ngopi lagi yuk? Bareng Top White Coffee. Penantian panjang publik terhadap babak akhir kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua terjawab sudah. Setelah 4 bulan lamanya sidang ini bergulir, Majelis Hakim memutuskan Ferdi Sambo bersalah dan terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga divonis hukuman mati. Bahkan menurut Majelis Hakim tidak ada satupun hal yang meringankan Ferdi Sambo dalam kasus ini. Ferdi Sambo pun bungkam usai vonis hukuman mati dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso. Sebelumnya, saat Ketua Majelis Hakim membacakan putusannya, sambil berdiri, Sambo ini menatap ke arah meja hakim sambil mengepalkan tangan. Setelah vonis dibacakan, sambil terduduk, raut muka Ferdi Sambo tampak memerah. Ia pun langsung berdiskusi dengan tim penasihat hukumnya untuk membicarakan kemungkinan menempuh langkah hukum selanjutnya.
Dalam membacakan putusannya, Majelis Hakim menilai unsur perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo telah terbukti sesuai dakwaan pasal 340 KUHP. Unsur kehendak atau menghendaki dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara material. Maka pembuktiannya dilihat dari keadaan serta tindakan pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum. Dan salah satu bahan pembuktian hakim adalah bahwa Ferdi Sambo turut menembak korban dengan senjata Glock. Menimbang bahwa oleh karenanya berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Rifaizal Samuel, saksi Adan Romer, saksi ahli Vira Samia, saksi ahli Farah Primadani Kauro, dan ahli Arif Somirat sebagaimana telah diuraikan di atas. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan oleh terdakwa dengan memakai sarung tangan warna hitam. Saudara, adapun hal lain yang memberatkan hukuman Ferdi Sambo dianggap telah mencoreng institusi Polri dan menjerumuskan puluhan anak buahnya terlibat dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dalam hal ini, Sambo menyeret banyak sekali anggota Polri untuk menghalangi penyidikan dan menutupi kejahatannya. Bahkan, banyak dari anggota Polri harus kehilangan pekerjaan karena ulah Ferdi Sambo. Selain Ferdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati juga dijatuhi hukuman 20 tahun pidana penjara dalam kasus yang sama dengan sang suami. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibir Putri Chandrawati usai mendengar vonis 20 tahun penjara. Putri bahkan terlihat beberapa kali menghela nafas saat mendengar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso membacakan vonis. Putri pun bergeming saat pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan riuh merespon vonis hakim. Vonis 20 tahun pidana penjara yang diberikan Majelis Hakim kepada Putri Chandrawati didasari beberapa hal. Salah satunya yakni dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati tidak terbukti. Majelis Hakim berpendapat pelecehan seksual dan kekerasan seksual biasanya dikaitkan dengan relasi kuasa ketika pelaku memiliki kekuasaan yang lebih daripada korbannya. Relasi kuasa dalam hal ini Putri Chandrawati disebut lebih unggul dibandingkan dengan Brigadir Yosua. Faktanya, menurut terdakwa, setelah mengalami kekerasan seksual serta adanya bantingan 3 kali yang mengakibatkan terdakwa jatuh terduduk, bersandar pada keranjang pakaian kotor, terdakwa melalui saksi Riki Riksal telah memanggil korban Yosua dan ketika bertemu, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengatakan mengampuni perbuatanmu yang keji dan meminta korban Yosua resign. Perilaku terdakwa yang demikian bertolak belakang dengan korban kekerasan seksual pada umumnya sehingga tidak dapat diterima dan tidaklah logis. Selain itu, hal yang lain memberatkan Putri dalam vonisnya yakni tidak mengakui kesalahannya, namun bersikap sebagai korban. Selain itu, sebagai istri Kadif Propam dan pengurus Pusat Bayangkari, Putri Chandrawati bukannya menjadi teladan, tetapi justru mencoreng nama institusi Bayangkari. Di sisi lain, Ibunda Yosua yakni Rosti Simanjuntak berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah menjatuhi terdakwa Putri Chandrawati dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Menurut Ibunda Yosua, Majelis Hakim telah menegakkan keadilan untuk almarhum anaknya. Dengan hukuman maksimal pasal pembunuhan berencana untuk Putri Chandrawati, Ibunda Yosua mengharapkan tidak ada lagi peristiwa serupa seperti yang dialami anaknya. Telah menerima vonis hukuman daripada Hakim Ketua Pak Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang seadil-adilnya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami almarhum Yosua. Ya, kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai ibunda almarhum, merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap
Putri Chandrawati, biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini. Dan satu nama yang perlu diapresiasi dalam penuntasan hukum kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua adalah Wahyu Iman Santoso. Seperti diketahui saudara, pria berkelahiran 17 Februari 1976 ini jadi ketua majelis hakim dalam sidang Verdi Sambo. Melalui keberaniannya memimpin sidang di meja hijau, Hakim Wahyu menjatuhi vonis lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum untuk semua terdakwa. Dan perjalanan karir Hakim Wahyu ini cukup panjang saudara. Namun yang dapat kami rangkum, Hakim Wahyu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tarakan. Lalu Wahyu Iman Santoso juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan serta saat ini selain hakim, Wahyu juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Hakim Wahyu memiliki harta sebesar 12 miliar rupiah. Selain kasus Verdi Sambo, sejumlah kasus besar pernah ditangani Hakim Wahyu. Di antaranya, pernah menolak pra-peradilan dalam kasus korupsi Bupati Mimika Eltinus Omaleng, saudara. Lalu pernah juga menangani kasus korupsi Bupati Pasuruan. Sementara saudara, berbicara vonis hukuman mati, sebenarnya ada beberapa kerugian untuk penerimanya. Dalam hal ini termasuk Verdi Sambo. Salah satu kerugiannya adalah terpidana mati tidak bisa mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Hal ini tentu saja tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang telah disahkan DPR RI pada 7 Juli 2022 dan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Agustus 2022 yang lalu. Namun sebenarnya ada langkah lain yang bisa diambil Verdi Sambo jika ingin terbebas dari vonis hukuman mati dari hakim. Upaya itu yakni banding, pengajuan kasasi, dan pengajuan peninjauan kembali atau PK, saudara. Namun kini publik turut menyoroti adanya KUHP baru yang akan berlaku pada Januari 2026 atau 3 tahun lagi. KUHP baru menjadi polemik terkait status terpidana mati bisa berubah menjadi pidana seumur hidup dengan masa percobaan 10 tahun menjalani hukuman dengan syarat berkelakuan baik. Dan Menko Polhukam Mahfud MD pun turut merespon pemberlakuan KUHP baru terhadap vonis mati Verdi Sambo. Bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik, bisa menjadi seumur hidup. Kan itu undang-undang yang baru. Itu berlaku saat ini atau nanti, Pak? Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Jadi dia mungkin akan menerima, kecuali mau diperdebatkan. Itu terjadi perubahan undang-undang dalam proses hukum. Kalau ini kan tidak proses hukum lagi, besok 3 tahun yang akan datang. Namun terlepas dari polemik hukuman mati bersyarat yang tertera pada KUHP yang baru, kini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dengan perkasa menegakkan hukum. Sejauh ini semua terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang sudah divonis mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Verdi Sambo dituntut penjara seumur hidup lalu dijatuhi hukuman mati. Sementara untuk Putri Chandrawati dituntut 8 tahun penjara, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara lalu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Serta Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, kemudian dijatuhi hukuman 13 tahun penjara.
Satu lagi terdakwa yang justru mendapatkan simpati dari publik, Richard Eliezer, yang dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa. Nasibnya kini ada pada putusan majelis hakim besok hari. Pembiayaan haji kita. Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan BPIH, kita sudah sampai di titik maksimal. Demikian juga dengan BPIH yang menjadi beban jamaah sudah sampai di titik maksimal. Kenapa disebutkan sampai titik maksimal? Dari usulan pemerintah besaran BPIH 98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai di 90,2. Kemudian BPIH yang pemerintah mengusulkan besaran 69, kita sudah sampai di angka 49. Dari sisi itu, Panja Komisi 8 sudah bisa membahas dari sisi item-item pembiayaan yang akhirnya memunculkan angka itu. Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat. Tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga. Terutama ada 3 hal item yang butuh dikoordinasikan. Satu mengenai akomodasi perhotelan, yang kedua mengenai konsumsi catering, yang ketiga ada masair, layanan yang diberikan oleh Syarikah, yaitu kebijakan Saudi. Karena titik ini tidak ketemu, kami akhirnya memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan nego dengan berbagai pihak yang terkait dengan itu di Saudi. Kami sendiri juga mencoba besok hari akan menyodorkan alasan-alasan kenapa sampai permintaan untuk diturunkan. Beberapa anggota saran dari yang menyampaikan usulan-usulan, paling tidak besok itu harus ada angka moderat antara pemerintah dan usulan para anggota Panja. Ruang satu malam ini mudah-mudahan kita menemukan titik temu antara usulan pemerintah dan para anggota. Kami berkeyakinan karena item ini hanya 3 saja, yaitu akomodasi, konsumsi, maupun masair, saya optimis besok kita akan dapat berkompromi di titik yang paling moderat tentang pelayanan jamaah kita. Dengan catatan, sebanyak apapun penurunan yang ditawar oleh para anggota, dengan catatan tidak ada penurunan pelayanan. Baik itu hotel tetap berada di sentra-sentra yang memudahkan jamaah ke tempat ibadah, maupun konsumsi tidak ada yang dikurangi daftar menu yang ada di makanan. Demikian juga masair, kita meminta bahwa layanan di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina itu tetap dalam keadaan baik layanan sekalipun kita menawar terhadap para syarikah yang ada. Kami kira itu situasi malam ini. Kami memohon maaf kepada jamaah belum bisa malam ini memberikan kepastian berapa beban jamaah dan berapa yang menjadi kewajiban kita memberangkatkan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Kami kira itu. Belum ditetapkan. Ya, itu baru titik maksimal yang sudah kita capai. Kalau masih besok masih ada penurunan, itu pasti ada merubah komposisi lagi. Kalau umpamanya turun 50, turun 100, SAR nilai Saudi.
itu sangat signifikan merubah BPIH dan BP. Kalau turun umpamanya catering, katakanlah 50 SAR, itu akan merubah lagi komposisi. Maka tidak bisa diputuskan pencapaian maksimal yang saya sebutkan tadi itu. Tapi dari sisi beban jamaah, kami sudah mengambil kebijakan bahwa jamaah tunda yang 2020 sebesar 84.000 lebih jamaah tidak akan dibebankan biaya pelunasan. Karena ada pasal klausul pada saat penundaan itu, bagi jamaah yang melunasi, padahal waktu itu kan sudah disebutkan tidak dilaksanakan haji. Tapi jamaah tetap melunasi. Pasal itulah yang memberikan pengecualian bagi mereka. Sementara jamaah tunda di 2022 ada 8.009, sekitar 9.000 jamaah, itu pun tidak dibebankan penuh, sekitar 7.600.000, karena mereka mempunyai virtual akun yang dikonversi kepada kewajibannya. Maka karena itu dia membayar hanya sekitar 7 jutaan atau sampai 8 juta. Sementara jamaah di tahun 2023 ini mereka paling besar akan dibebankan sekitar 21 juta sampai 22 juta. Kalau diasumsikan selama ini pelunasan 10 juta, di benak mereka itu kewajibannya 10 juta. Maka karena itu mereka hanya dibebankan tambahan sekitar 10 juta sampai 11 juta saja. Kami kira inilah angka pencapaian panja ini luar biasa, saya kira, karena berbagai titik-titik item yang kita perteli satu-satu, ada beban-beban yang menurut kami pada saat masa lalu tidak perlu pada tahun 2023. Umpamanya protokol kesehatan, itu kan tidak perlu. Itu kita semua turunkan dan tidak menjadi beban. Kami kira itu. Ada Pak Ketua Komisi, Pak Kahfi, silakan ditambahkan. Terima kasih Ketua Panja. Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa meskipun sesuai dengan jadwal agenda Panja, walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Hangat ke counterpan clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat ke counterpan clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat ke counterpan clean untuk redakan diri otot. Sensasi counterpan cool untuk pendinginan saat olahraga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Agenda sidang putusan Ferdy Sambo menyedot perhatian banyak pihak, tak terkecuali kalangan akademik. Untuk mengetahui jalannya persidangan sekaligus sebagai media pembelajaran mahasiswa di Semarang, gelar tonton bareng sidang vonis Sambo. Pembacaan vonis untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini menyita perhatian masyarakat. Bahkan mahasiswa di Universitas Semarang menggelar nonton bareng untuk mencermati jalannya persidangan. Mereka berharap majelis hakim bisa bersikap adil. Sambo ini sangat merugikan banyak pihak mengenai banyak anggota-anggota yang dirugikan dan satu anggota meregang nyawa seperti itu. Vonis hakim yang menghukum mati Ferdy Sambo pun menuai respons di media sosial, bahkan menjadi trending pembahasan di Twitter. Banyak netizen yang bersyukur masih ada keadilan di Indonesia, meski awalnya mereka sempat pesimis. Namun tak semua orang setuju dengan vonis hakim mati bagi Sambo. Ada seorang pendukung mantan Jenderal Bintang 2 itu untuk membebaskannya. Saya rasa sih tidak setuju ya gitu loh, karena dia juga berhak juga mempunyai keadilan aja gitu loh. Ya saya sih mau sih bebas. Publik masih terus menantikan vonis bagi para terdakwa lain yang digelar hingga Rabu mendatang. Namun dapat dipastikan akan selalu ada pro dan kontra dari setiap keputusan majelis hakim. Tim Liputan, Kompas TV. Rencana pembacaan vonis bagi Richard Eliezer akan digelar pada Rabu besok, saudara. Keluarga besar Eliezer di Manado, Sulawesi Utara menggelar doa bersama untuk meminta keadilan. Doa bersama keluarga digelar di rumah orang tua Eliezer di Manado, Sulawesi Utara. Dengan hikmat, mereka menundukkan kepala dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada Eliezer saat menghadapi vonis Rabu mendatang. Harapan agar majelis hakim mampu bersikap adil dan mempertimbangkan semua hal demi hukum. Sang ibunda pun berharap Eliezer tabah menerima apapun putusan hakim. Sangat berharap kepada majelis hakim agar bisa memberikan putusan yang adil, seadil-adilnya buat Icat. Jadi saya bilang kepada Icat, kita harus kuat. Dan Icat juga puji Tuhan sampai saat ini dia tetap kuat, tetap tegar dari hakim. Tak hanya pihak keluarga, sejumlah warga di Manado juga menggelar aksi dukungan bagi Eliezer. Mereka menilai Eliezer di bawah tekanan sang Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo yang saat itu menjadi atasannya. Warga pun meminta agar majelis hakim menghargai kejujuran Eliezer dalam membongkar kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi berikutnya, jenazah perempuan dievakuasi di tengah banjir yang melanda Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga terjatuh di dalam rumah dan terluka di bagian kepala. Keluarga histeris saat mengetahui Ika Suryaningsih terkapar di dalam rumah di Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Diduga ia terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala. Saat diperiksa, korban sudah tak bergerak. Tubuhnya langsung dibawa ke puskesmas dengan menggunakan perahu karet. Warga dan petugas pun terpaksa menerjang banjir yang saat itu memang tengah melanda Makassar. Korban meninggal akibat terjatuh, kemudian bersama-sama warga dibawa ke puskesmas Ujung Pandang Baru. Iya, banjir merendam hampir seluruh kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak Senin kemarin. Ratusan warga kini terpaksa mengungsi. Diduga curah hujan yang tinggi dan air laut pasang sebagai penyebab banjir. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur program bakti Kemenkominfo. Informasi selengkapnya usai jeda.
Mau panas? Dingin? Aku tuh love banget sama Top White Coffee, jadi bisa sering ngopi deh. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings Food. Hai baby, Top White Coffee yuk. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu melihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Nyatanya, suara tetesan air gak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan. Dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Untuk buah hatiku, aku ingin air minum yang terbaik. Untuk penuhi harapan ibu, Le Mineral melakukan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetes Le Mineral melalui pengecekan berlapis, galonnya selalu baru, tutupnya kedap udara, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo Counterpane. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpane Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpane Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari.
Saudara Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi penyediaan BTS dan infrastruktur program bakti Kemenkominfo. Plate, saudara, diperiksa oleh tim Direktorat Penyidik Jampitsus selama 9 jam. Pemeriksaan Plate semula dijadwalkan pada 9 Februari yang lalu. Namun, Plate meminta penundaan karena menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Kejagung telah menetapkan 5 orang tersangka, termasuk Dirut Bakti Anang Ahmad Latif, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur program bakti Kementerian Kominfo. Kerugian negara di kasus ini diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah, saudara. Terkait dengan permasalahan hukum pembangunan base transceiver station 4G pada Badan Layanan Umum Bakti yang berada di Kominfo sebagai organisasi non-eselon. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab karena itu memang aturannya. Secara khusus yang terkait dengan tugas fungsi kewenangan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Pengembang Meikarta memutuskan untuk mencabut gugatan perdata yang dilayangkan kepada 18 konsumen. Ya, saya dengar, kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Hari Senin kemarin, Komisi 6 DPR mencecar dan meminta pengembang Meikarta memberikan penjelasan terkait aduan masyarakat yang masih belum mendapatkan unit apartemen. Dalam rapat tersebut, Presiden Direktur PT Lipo Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya menunjukkan surat pencabutan tuntutan kepada Komisi 6 DPR. Disebutkan gugatan terhadap 18 konsumen Meikarta senilai 56 miliar rupiah telah dicabut pada pekan lalu oleh PT Mahkota Sentosa Utama. Sebelumnya, saudara, gugatan perdata dilayangkan oleh pengembang Meikarta atas dasar perbuatan melawan hukum, melakukan pencemaran nama baik usai konsumen berunjuk rasa meminta pengembalian dana unit apartemen. Setelah kami dapat informasi dari hari ini, mereka banyak tidak mengetahui sejarah daripada runtutan kejadian Meikarta, sehingga besok kita tetap akan ke lapangan untuk mengecek lokasi di tempat, dan pada masa sidang yang akan datang rasanya kita harus memanggil pengendali daripada Lipo Group, yaitu Pak John Riyadi sebagai CEO daripada Lipo Karawaci. Sebuah batu besar jatuh terbawa longsor dan menutup jalan di Karanganyar, Jawa Tengah. Informasinya akan hadir dalam video pilihan berikut ini. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah.
1000 mg vitamin C untuk membantumu tetap sehat. 4 rasa menyegarkan untuk pilihan sesuai selera. Dengan lisensi dan sertifikat terpercaya untuk produk berkualitas. Healthy inside, fresh outside. Aku pakai Dettol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Dettol jarang sakit. Dettol, yakin terlindung setiap hari. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesup. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sebuah batu besar longsor akibat diguyur hujan sejak semalam, saudara, hingga menutup jalan tembus Tawangmangu Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa siang. Mundur! 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 Kita ke informasi lain, saudara. 2 ekor ular piton raksasa nyaris jatuh dari plafon rumah warga di Malaysia. Dari video amatir yang beredar di media sosial, nampak setengah badan ular menjuntai dari atas plafon. Sejumlah petugas yang coba mengevakuasi sempat mengalami kesulitan karena besarnya ukuran ular piton tersebut. Berita utama kami tutup, saudara. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Elgin Fridianto. Dan saya Adistila Rasati. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kompas Malam bersama Nitya Anissa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Sementara sang istri Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf dijatuhi vonis hukuman 15 tahun penjara. Sementara Ricky Rizal 13 tahun penjara. Sejumlah momen unik dan menarik terjadi di ruang sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Hakim telah menjatuhkan vonis kepada anak buah Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, 15 tahun dan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Hakim berkeyakinan jika Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sepakat untuk membunuh Brigadir Yosua. Keluarga Brigadir Yosua berharap Richard Eliezer bisa mendapatkan keringanan vonis dari hakim pada sidang besok. Setelah 10 jam diperiksa, Menkominfo Johnny G. Plate selesai diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BTS dan infrastruktur pendukung paket tahun 2020 hingga 2022. Selamat malam, saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah sorotan utama lainnya. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Dinyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Menyatakan terdakwa atas nama Ricky Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 13 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada terdakwa pembunuhan berencana Yosua, Kuat Ma'ruf. Sebelum pembacaan vonis pada terdakwa Kuat Ma'ruf, Hakim membacakan sejumlah pertimbangan. Hakim menilai Kuat Ma'ruf terlibat dengan mengancam Yosua menggunakan pisau hingga memiliki peran tersendiri saat pembunuhan di Duren 3. Sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa dari rangkaian keterlibatan terdakwa di atas yang dimulai kejadian di Magelang, mengancam korban, mengejar korban dengan pisau dapur, membawa pisau tersebut ke Saguling hingga ke Duren 3, bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3, ikut isolasi ke Duren 3, padahal tidak ikut PCR, sampai di Duren 3 tanpa dikomando. Sementara itu terdakwa kasus pembunuhan Yosua, ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal, divonis 13 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim menjelaskan peran dari Ricky Rizal dalam pembunuhan Yosua. Hakim menyebut Ricky telah mengamankan senjata Yosua dan tahu rencana pembunuhan karena sempat diperintah menembak Sambo meski menolak karena tak kuat mental. Namun Ricky tidak menolak untuk membackup Sambo jika Yosua melawan. Hal inilah yang menjadi pemberat Ricky dalam sidang vonis. Ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa
Telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani. Majelis Hakim juga mengungkap bahwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal bersepakat membunuh Yosua. Hakim berkesimpulan bahwa skuad di Magelang, Jawa Tengah adalah Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Fakta tersebut terungkap ketika kekasih Yosua, Vera Simanjuntak, memberikan kesaksian. Terdakwa mengatakan kepada Putri Chandrawati supaya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Ferdi Sambo dengan mengatakan supaya jangan sampai ada duri dalam rumah tangga. Almana jika dihubungkan dengan keterangan saksi Vera Simanjuntak dalam keterangannya sewaktu berkomunikasi melalui telepon dengan saksi korban Yosua Huta Barat bahwa korban Yosua Huta Barat menyatakan dirinya dituduh membuat saksi Putri Chandrawati sakit. Terus korban bercerita lebih lanjut bahwa skuad di sini dalam kurung Magelang mengancam korban Yosua Huta Barat, di mana saat itu korban Huta Barat sangat ketakutan sehingga suaranya berbisik-bisik saat berkomunikasi. Saat ditanya lebih lanjut, diancam bagaimana korban Yosua Huta Barat. Setelah 4 terdakwa, saudara, artinya besok tinggal 1 lagi terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua yang akan menjalani sidang vonis, yaitu Richard Eliezer. Ia adalah satu-satunya penguak fakta dalam kasus ini. Sidang akan dilaksanakan pada Rabu pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Soal vonis hakim besok, Menko Polhukam Mahfud MD berharap Richard Eliezer divonis lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun. Mahfud MD mengatakan, jika Eliezer tidak mengungkap skenario Sambo, maka kasus pembunuhan Yosua akan ditutup sebagai kasus tembak-menembak. Karena berdasarkan skenario Sambo, Eliezer ditembak terlebih dahulu oleh Yosua. Tapi saya berharap dia turun dari 12. Karena begini, itu skenario awal kasus ini bahwa Eliezer menembak Yosua karena ditembak duluan lalu terjadi tembak-menembak. Nah, skenario itu dipertahankan sampai sebulan, sampai tanggal dari 8 Juli sampai 8 Agustus. Apa tujuannya? Eliezer seperti muncul di persidangan, saya mengaku sebagai pembunuh menurut skenario pertama karena dijanjikan akan di SP3. Gampang SP3-nya, saya membunuh karena saya ditembak duluan sehingga terjadi tembak-menembak. Jadi dia bebas. Kasus ini ditutup. Tapi Eliezer itu dengan berani pada tanggal 8 itu membuka bahwa ini skenarionya Sambo. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV untuk membahas bagaimana jelang sidang besok. Sudah ada jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Putu. Putu, banyak pihak yang kemudian berharap bahwa vonis Eliezer ini bisa lebih ringan. Dari menurut Anda, bagaimana kemudian sebagai yang memantau sidang selama ini, apakah kemungkinan ini bisa terjadi? Selamat malam, Cynthia. Kalau pertanyaannya kemungkinan, tentu saja kemungkinan itu ada. Karena kalau kita lihat bagaimana jalannya persidangan dari 4 terdakwa dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, kita tahu Ferdi Sambo divonis dengan hukuman mati, kemudian Putri Chandrawati juga lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum, dikenakan vonis 20 tahun pidana penjara. Ada Ricky Rizal, ada Kuat Ma'ruf yang juga lebih tinggi daripada jaksa penuntut umum. Kuat Ma'ruf dikenakan 15 tahun, sementara Ricky Rizal 13 tahun. Yang kemudian menarik adalah beberapa bagian yang ada dalam vonis 4 orang terdakwa. Kalau kita lihat ataupun juga kita dengarkan, kita simak bagaimana jalannya persidangan dalam vonis Ferdi Sambo, disampaikan Ferdi Sambo ikut menembak. Ini mengutip pernyataan dari Richard Eliezer yang juga berkesesuaian dengan beberapa bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Dari keterangan ahli disampaikan ada 1 peluru yang menembus dari kepala dan bersarang di batang otak menyebabkan kematian seketika. Ini tidak identik dengan peluru yang dikeluarkan oleh Richard Eliezer. Berkesesuaian dengan keterangan dari Richard Eliezer yang menyebut melihat Ferdi Sambo yang pada saat itu ikut menembak juga. Kemudian pada Putri Chandrawati terkait dengan kekerasan seksual yang memang juga tidak disaksikan oleh Richard Eliezer, ini juga masuk dalam vonis di mana kekerasan seksual itu tidak masuk
masuk akal menurut majelis hakim. Keterangan bahwa ada kejar-mengejar antara Kuat Ma'ruf dan juga Joshua Huta Barat dengan pisau dapur ini juga masuk dalam vonis dari Kuat Ma'ruf, termasuk juga keterangan-keterangan Richard Eliezer lain yang akhirnya membuat 4 terdakwa lain ini divonis lebih berat daripada tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Apakah kemudian Richard Eliezer ini bisa dituntut lebih ringan? Maksud kami, apakah majelis hakim akan memutuskan vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut sebelumnya pidana penjara selama 12 tahun. Tentu saja kemungkinan itu ada, apalagi Richard Eliezer ini juga masih memiliki satu kunci, yakni status justice kolaborator. Apakah majelis hakim akan kemudian mempertimbangkan kejujuran Richard Eliezer, kemudian juga keberanian dari Richard Eliezer yang menurut publik ini merupakan satu langkah besar yang bisa mengurangi hukuman dari Richard Eliezer dan juga mengungkap fakta. Tetapi satu juga yang memberatkan adalah Richard Eliezer ini merupakan eksekutor atau terlibat dalam proses penembakan. Kita nantikan apa keputusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim besok. Persidangan akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tentu saja yang diharapkan adalah keadilan bagi seluruh pihak, baik itu untuk korban ataupun juga untuk terdakwa. Kembali kepada Anda, Nitya. Baik, kita akan nantikan bersama besok. Terima kasih nih Putu Trisnanda, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, kemarin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis mati kepada terdakwa pembunuhan berencana Yosua Ferdi Sambo. Selain terbukti merencanakan pembunuhan, perbuatan terdakwa juga mengakibatkan efek rusak terhadap institusi Polri. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Ferdi Sambo menjadi Jenderal Polri pertama yang divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Tidak hanya terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, perbuatan Ferdi Sambo juga mengakibatkan efek rusak pada institusi Polri, seperti memanfaatkan jabatannya untuk menyusun skenario pembunuhan, menghilangkan barang bukti, menyeret sejumlah nama anak buah, dan tentu saja perbuatannya mencoreng nama baik institusi Polri, bahkan di mata internasional. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan vonis hukuman mati sudah tepat, dan ia mengapresiasi keberanian hakim memutus vonis mati pada Ferdi Sambo. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat, karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati, dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Sementara itu, pengamat hukum pidana menilai vonis hakim ini juga mempertimbangkan daya rusak dari perbuatan Sambo sehingga perlu ada efek jera yang ditunjukkan kepada masyarakat. Menerapkan social defense, teori social defense itu atau teori perlindungan masyarakat. Ya, jadi memandang bahwasannya suatu tindak pidana ini ya ketika dilakukan oleh seseorang, maka jangan sampai itu dapat merusak sistem sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang memberatkan ya salah satunya hakim menyatakan bahwa daya rusaknya ya collateral damage dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sangat besar di masyarakat, bahkan tadi Mas Yasir sampaikan sampai ke internasional. Usai pembacaan vonis, kini Ferdi Sambo masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV.
Besok saudara hakim akan memutuskan vonis Eliezer. Keluarga Brigadir Yosua pun berharap Richard Eliezer bisa mendapatkan keringanan vonis dari hakim pada sidang besok. Selengkapnya usai jeda di Kompas Malam. Halo? Ya, Brian. Aku pengen apa? mobil lagi. Minum top white coffee. Top white coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik. Relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng top white coffee. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Sakit kepala? Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek. Cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hati-hati ya, virus kuman dan bakteri ada di mana-mana, bahkan di air. Pakai Soclean Antisep. Deterjen plus protection, bunuh 99,99% virus kuman dan bakteri. Stay safe every day dengan Soclean Antisep. Wingscare. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Saya memberikan training quality control. Mampet, pilek, cara apapun gak bisa. Cuma Dikom. Kita training lagi. Dikom, buat hidung mampet. Biskuit Academy 2022 hadir untuk terus menginspirasi dan menggali potensi sepak bola anak Indonesia. Di tahun keempatnya ini, Biskuit Academy berhasil memecahkan rekor muri untuk kategori sekolah sepak bola secara daring dengan peserta terbanyak. Setelah kami melakukan ini 4 tahun, kami juga mendapatkan dukungan penuh dari Kemendikbudristek dan juga Kemenpora untuk terus memfasilitasi atau memberikan wadah mengembangkan skill anak-anak Indonesia menjadi pemain sepak bola yang handal. Kami dari Biskuit sangat bersyukur dan sangat bangga atas antusias dari seluruh anak-anak peserta Indonesia, di mana kami berhasil mencapai lebih dari 50.000 peserta anak yang mengikuti Biskuit Academy di tahun 2022. Pada program ini, peserta mendapatkan pelatihan langsung dari Coach Timo Snemen selaku pelatih UEFA. Pemenang pelatihan ini juga berkesempatan untuk tur ke stadion sepak bola di Eropa. Biskuit Academy saatnya menjadi generasi Tiger. Halo? Ya, Brian. Aku pengen apa? mobil lagi. Minum top white coffee. Top white coffee. Kopinya smooth. Enaknya autentik.
relaxing, bikin kalem. Bisa sering ngopi deh. Jadi love banget. The authentic taste of white coffee dari Wings Food. Ngopi lagi yuk. Bareng Top White Coffee. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya, dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Setelah proses panjang pengadilan, nasib sang penguak fakta akan terjawab besok 15 Februari 2023. Hakim akan menjatuhkan putusan bagi Richard Eliezer sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Publik pun bertanya-tanya, berapa tahun vonis yang akan diberikan bagi Eliezer? Kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak menyebut, peran Eliezer sebagai penguak fakta membuatnya layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan hukuman. Meski demikian, pelatuk yang ia tarik hingga berujung tewasnya Yosua tetap tak boleh dilupakan. Sehingga akan sulit bagi Eliezer untuk dibebaskan sepenuhnya dari jerat hukum. Kita mohon diperhatikan dia sebagai justice collaborator atau sebagai pihak yang berpihak kepada penegak hukum, biarlah majelis hakim memberi pertimbangan yang meringankan. Karena merampas nyawa kalau bebas pun nanti itu jadi presiden buruk ke belakangan hari. Tetapi kalau minta diringankan, boleh-boleh saja karena usia dia masih muda dan masih polos. Meski hanya berupa harapan, pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, optimistis hakim akan mempertimbangkan konsistensi kliennya dalam menguak kebenaran. Apalagi Roni menyebut Eliezer masih muda dan memiliki masa depan. Hakim sudah mengetahui lah. Jadi kita tidak dalam posisi yang untuk mendesak majelis hakim untuk memutus seperti apa. Tapi kalau kami dari tim penasihat hukum, kami yakin, kami sangat yakin. Dari kemarin kami melihat bagaimana putusan pengadilan, proses persidangan kita lihat kan Richard Eliezer ini 1 lawan 4. Tetapi di dalam putusan itu mewakili rasa keadilan. Jadi kami yakin, Mas Tifal. Jadi kalau putusannya besok, kita harus yakin, gitu. Sebelumnya, jaksa menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Meski tak ada yang bisa memprediksi, berkaca pada sidang putusan bagi 4 terdakwa lainnya, majelis hakim menjatuhkan vonis di atas tuntutan jaksa. Hukuman mati bagi Ferdi Sambo dan 20 tahun bagi Putri Chandrawati. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, besok Barada Richard Eliezer akan menyusul 4 terdakwa pembunuhan Yosua lainnya menghadapi sidang vonis. Kalau Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati divonis lebih tinggi dari tuntutan jaksa, lalu bagaimana dengan Eliezer yang menyandang status justice collaborator? Kita akan membahasnya bersama Luhut Pangaribuan, Ketua Umum Peradi. Selamat malam, Pak Luhut. Selamat malam. Pak Luhut, publik dan Anda tentu menanti ya, sejauh mana kemudian kontribusi Richard Eliezer sebagai penguak fakta ini akan berdampak pada putusan hakim menurut Anda? Saya yakin demikian. Pertama, sebagaimana diketahui itu sudah menjadi publikasi. Para akademisi, guru besar dari berbagai perguruan tinggi menyampaikan satu dokumen yang disebut amicus curiae. Amicus curiae itu artinya sahabat dari pengadilan. Jadi orang-orang yang tidak punya kepentingan dengan perkara menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diketahui, dan apa yang seharusnya menurut hukum menjadi bahan pertimbangan dari pengadilan. Dan saya bagian dari para guru besar Fakultas Hukum se-Indonesia itu, artinya bahwa kita berangkat dari satu pengamatan
bahwa Richard Eliezer ini pantas ya untuk mendapatkan satu award. Itu saya menggunakan istilah award begitu karena sebagaimana sudah juga disampaikan, kejujuran. Betul, kejujuran adalah hal yang sangat berharga dalam proses peradilan. Oke, tapi maaf saya potong. Kalau bicara soal keyakinan, kita kan melihat keyakinan hakim saat menjatuhkan vonis bagi 4 terdakwa lain ini kan berujung pada vonis yang jauh lebih tinggi ya daripada tuntutan jaksa. Richard Eliezer dituntut 12 tahun. Bagaimana pertimbangannya menurut Anda? Kita lihat tren ya dari hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu menurut pengamatan saya merefleksikan bahwa hakim sudah tahu persis ya kasus posisinya. Bagaimana peran dari orang-orang yang secara bersama-sama sekarang diajukan di pengadilan sebagai pelaku ya pembunuhan dengan rencana terhadap almarhum Yosua. Hakim sudah tahu, sudah bisa memilah ya peranan dari masing-masing. Nah, kita lihat misalnya hukuman dari hakim lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Jadi dengan kata lain, hakim secara aktif ya melihat, mengamati, mencermati, dan kemudian merefleksikan dalam putusan yang dijatuhkan. Sambo kemudian mati, Putri 20 tahun, Kuatmaruf 12 tahun ya. Jadi kalau lihat tren ini, jadi itu merefleksikan Delneming yang disebut penyertaan dalam rangka melakukan pembunuhan ini. Lepas dari soal justice kolaborator, nanti kita lihat tentang justice kolaborator yang banyak juga disebut karena itu adalah wewenang hakim. Jadi maksud Anda hakim kemudian alasannya hakim memberikan vonis yang jauh lebih tinggi karena fakta yang dilihat oleh hakim ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh Richard Eliezer. Jadi seharusnya Eliezer karena sudah mengungkap akan mendapatkan vonis yang jauh lebih ringan, begitu ya? Betul. Jadi dengan kata lain, kesadaran mereka dalam melakukan perbuatan ini, itu kan diukur. Ini kan sekarang bahwa pembunuhan itu kan tidak ada dispute, kan itu ya? Itu terjadi pembunuhan. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana pembunuhan itu dilakukan, ya? Kan ada yang pelaku mastermind gitu ya, otak ya atau hoofdadder, ada yang pelaku material. Nah, pelaku material ini, nah si Richard Eliezer ini sekarang, jadi yang melaksanakan pembunuhan itu kan tangannya Richard Eliezer. Tapi pertanyaannya adalah Eliezer itu melakukan itu. Nah, itu yang menjadi nanti bahan pertimbangan dari hakim. Nah, oleh karena itu disinilah nanti melihat seperti faktor pembenar, ya, apakah sampai sejauh mana faktor pembenar, atau kalau tidak sampai kepada faktor benar yang outputnya nanti adalah lepas, tapi paling tidak hanya memberikan hukuman yang ringan karena dihargai. Berapa tuh ringannya menurut Anda, Pak Luhut? Kalau bebas, sudah tidak mungkin karena eksekutor. Tapi berapa tahunnya? Secara teoritis tidak bebas, tidak fresh-track, istilahnya bebas atau fresh-track itu tidak pernah bebas karena terjadi pembunuhan itu dan yang nembak antara lain kan Eliezer kan. Tinggalkan pertanyaannya sekarang, ketika dia melakukan pembunuhan itu, apakah ada fakta pembenar? Nah, yang banyak dikatakan adalah itu perintah kan gitu kan, yang banyak jabatan ya, karena perintah jabatan. Tapi kan itu tidak di luar diri dan seterusnya. Dan yang kedua, kan Eliezer ketika disuruh menembak, tembak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia menembak bagian yang mematikan? Misalnya kenapa nggak ditembak lututnya atau kakinya, kan begitu kan? Jadi ada ruang-ruang juga menyalahkan Eliezer karena bagaimanapun hanya antara lain Mas Sambo kalau menurut putusan hakim yang membunuh atau menjadi meninggalnya Yosua yang menyebabkan kematian begitu ya. Tapi Anda belum menjawab pertanyaan saya, Pak Luhut. Kalau menurut pertimbangan Anda sebagai orang yang betul-betul mengerti hukum, ekspektasinya kan lebih ringan daripada semua terdakwa. Kalau melihat trennya di atas 13 tahun semuanya, kira-kira berapa yang akan diputuskan untuk Eliezer? Dulu saya sudah sebenarnya yang ketika Putri dituntut 8 tahun,
8, kemudian Eliezer 12, itu terbalik. Ya, saya katakan itu terbalik. Nah, oleh karena itu saya melihat, karena kan kita sekarang menduga, ya, menurut keyakinan kita berdasarkan fakta yang ada, kira-kira jatuhnya di mana, kan begitu. Ya, karena putus sekarang 20, jadi Anda melihat di bawah 10 tahun atau? Oh, kan saya melihat di bawah 10 tahun. Saya yakin di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Artinya kejujurannya, tapi kan kita lihat nanti besok. Pasti. Pertama-tama kan kita tidak boleh mendahului hakim, begitu ya, Pak Luhut ya. Terima kasih Pak Luhut Pangaribuan, Ketua Umum Peradi, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak. Selamat malam Pak Luhut. Terima kasih. Salam sehat. Informasi lain kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda, saudara, diantaranya mengenai Menkominfo Johnny G. Plate yang selesai diperiksa setelah 10 jam. Diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi BTS dan infrastruktur pendukung paket tahun 2020 hingga 2022.